Pernahkah kalian merasa begitu rendah di mata orang yang pernah berjanji untuk melindungi kalian seumur hidup? Hari itu, harga diriku dihargai tidak lebih dari selembar uang Rp5.000 yang kotor dan kucel. Mantan suamiku melemparkannya ke tanah, tepat di depan selingkuhannya, sambil tertawa terbahak-bahak menyuruhku membeli garam agar hidupku yang katanya tawar ini punya sedikit rasa. Dia mengira, dengan uang 5.000 itu, dia telah memenangkan segalanya. Dia mengira aku akan hancur, mengemis, dan mati kelaparan di jalanan. Tapi dia lupa satu hal. Roda kehidupan tidak pernah berhenti berputar bagi mereka yang punya kesabaran setebal baja. Hanya dalam waktu 7 hari, keadaan berbalik dengan cara yang paling tidak masuk akal bagi logikanya. Saat dia sedang memamerkan kemewahan palsunya di sebuah restoran paling elit di kota ini, dia tidak sadar bahwa dia sedang masuk ke dalam lubang singa yang aku bangun dengan air mata dan kecerdasan anakku. Inilah kisah tentang sebuah penghinaan yang dibayar tuntas dengan kelas. Tentang bagaimana selembar uang Rp5.000 berubah menjadi senjata mematikan yang membuatnya tersungkur malu, kehilangan harta, dan menangis bersimpuh di kakiku di depan ratusan pasang mata. Simak drama keluarga yang akan menguras emosi dan memberikan kalian kepuasan luar biasa tentang arti karma yang sesungguhnya. Inilah kisahnya. Nuraini berdiri mematung di depan pagar besi rumah yang pernah ia huni selama 10 tahun. Di tangannya hanya ada sebuah tas kain lusuh berisi pakaian kerja dan beberapa buku sekolah dewa. Langit sore itu mendung, seolah ikut merasakan sesak di dadanya. Namun, suasananya berubah bising ketika sebuah mobil sedan mewah keluaran terbaru berhenti tepat di sampingnya. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah Suyudono dengan setelan jas mahal, diikuti oleh Lani yang mengenakan gaun merah mencolok dan tas bermerek yang harganya setara dengan biaya sekolah dewa selama setahun. Lani melangkah mendekat sambil menutup hidungnya dengan punggung tangan, menatap Nuraini dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan jijik. Ia tertawa kecil yang terdengar sangat merendahkan. Lani berkata bahwa bau kemiskinan ternyata sangat sulit hilang meski seseorang sudah mandi berkali-kali. Ia mengejek Nuraini yang datang hanya untuk mengambil barang bekas yang menurutnya lebih pantas dibuang ke tempat sampah. Suyudono hanya diam, bersandar di kap mobilnya sambil mengisap rokok dengan gaya angkuh, seolah Nuraini adalah orang asing yang tidak pernah mengabdi padanya selama 1 dekade. Nuraini menarik napas panjang, mencoba menjaga martabatnya agar tidak runtuh di depan wanita yang telah menghancurkan rumah tangganya itu. Ia hanya meminta izin untuk masuk sebentar mengambil sisa buku pelajaran dewa yang tertinggal di gudang belakang. Namun, Suyudono justru melangkah maju dan menghalangi jalan Nuraini. Ia berkata bahwa rumah itu sudah bukan tempat bagi orang kelas bawah seperti Nuraini. Ia merasa keberadaan Nuraini hanya akan mengotori lantai marmernya yang baru saja dipoles. Melihat Nuraini yang tetap diam mematung, Suyudono merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan dompet kulit buaya miliknya, memamerkan tumpukan uang kertas berwarna merah di hadapan Nuraini. Namun, alih-alih memberikan bantuan, ia justru mencari selembar uang yang paling kecil dan paling kusam. Ia menemukan selembar uang Rp5.000 yang sudah lecek dan hampir robek di bagian sudutnya. Dengan senyum meremehkan, Suyudono melemparkan uang itu tepat ke arah kaki Nuraini yang hanya beralaskan sandal jepit murah. Uang itu jatuh di atas tanah yang becek karena sisa hujan tadi siang. Suyudono tertawa terbahak-bahak melihat uang itu kotor terkena lumpur. Ia menyuruh Nuraini mengambil uang itu untuk membeli garam di pasar. Ia mengejek bahwa hidup Nuraini sekarang sudah sangat tawar dan menyedihkan, sehingga ia butuh garam agar tidak mati kelaparan karena kekurangan yodium. Lani ikut tertawa keras. Suaranya melengking menyakitkan telinga, menambah rasa perih di hati Nuraini yang selama ini selalu sabar melayani kebutuhan suaminya tanpa pernah mengeluh. Nuraini menatap uang Rp5.000 di bawah kakinya itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Tidak ada air mata yang jatuh. Yang ada hanyalah tekad yang semakin membaja. Ia membungkuk perlahan, memungut uang yang kotor oleh lumpur itu dengan ujung jarinya. Ia tidak merasa malu. Justru ia merasa kasihan pada laki-laki di depannya yang mengukur harga diri manusia hanya dari lembaran kertas. Nuraini membersihkan sedikit lumpur di uang itu pada pinggiran tas kainnya, lalu menatap lurus ke mata Suyudono yang masih penuh dengan kesombongan.
Lani terus memprovokasi dengan mengatakan bahwa Nuraini pasti akan mengemis kembali kepada Suyudono dalam waktu singkat karena tidak punya keahlian apapun selain memasak dan mengurus rumah. Ia menyebut Nuraini sebagai wanita yang tidak berharga dan hanya menjadi beban bagi kesuksesan Suyudono selama ini. Suyudono mengangguk setuju. Ia merasa kesuksesannya saat ini adalah murni karena kerja kerasnya sendiri dan bukan karena doa atau dukungan dari istri yang menurutnya membosankan seperti Nuraini. Ia mengancam Nuraini agar tidak pernah muncul lagi di hadapannya, karena ia merasa malu memiliki masa lalu dengan wanita sepertinya. Nuraini menggenggam erat uang Rp5.000 itu di telapak tangannya. Ia berkata dengan suara yang sangat tenang namun bergetar oleh wibawa bahwa uang ini akan ia simpan baik-baik sebagai pengingat betapa murahnya harga janji pernikahan yang pernah diucapkan Suyudono di depan penghulu. Ia menegaskan bahwa roda kehidupan tidak akan selalu berhenti di bawah. Dan kesombongan adalah awal dari kehancuran yang paling menyakitkan. Nuraini berjanji dalam hati bahwa dalam waktu dekat, uang Rp5.000 ini akan bernilai jauh lebih besar daripada seluruh harta yang dipamerkan Suyudono hari ini. Sore itu, Nuraini berbalik badan tanpa menoleh sedikit pun, meninggalkan tawa ejekan Suyudono dan Lani yang masih bergema di telinganya. Ia berjalan menyusuri trotoar menuju halte bus dengan langkah yang tegak. Di dalam benaknya, ia sudah merancang sesuatu yang besar. Ia bukan sekadar ibu rumah tangga biasa. Ia adalah pemegang kendali atas sebuah rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan demi melihat ketulusan suaminya. Kini, setelah semua topeng terlepas, saatnya ia kembali ke tempat yang seharusnya. Tempat di mana ia tidak akan pernah lagi bisa dihina dengan uang recehan. Nuraini menatap selembar uang di tangannya untuk terakhir kali sebelum memasukkannya ke dalam saku paling dalam. Ia tahu bahwa minggu depan, keadaan akan berbalik 180 derajat. Ia tidak akan lagi menjadi wanita yang diusir dari rumahnya sendiri, melainkan menjadi sosok yang memegang kunci nasib bagi orang-orang yang telah menginjak-injak harga dirinya. Di kejauhan, Dewa sudah menunggunya dengan tatapan mata yang cerdas. Seolah anak itu sudah mengerti bahwa peperangan yang sesungguhnya baru saja dimulai dari selembar uang Rp5.000 ini. Nuraini melangkah masuk ke dalam kontrakan sempit yang menjadi tempat persembunyian sementara baginya dan Dewa. Bau kayu lembab dan udara pengap menyambutnya. Namun di sana ia menemukan ketenangan yang tidak pernah ia dapatkan di rumah besarnya bersama Suyudono. Di sudut ruangan, Dewa sedang duduk di atas tikar pandan, asyik membaca buku tentang manajemen keuangan yang sebenarnya jauh melampaui usia anak 10 tahun. Dewa mendongak. Matanya yang tajam segera menangkap sisa ketegangan di wajah ibunya, serta noda lumpur yang masih menempel di ujung tas kain yang dibawa Nuraini. Dewa bangkit berdiri. Ia tidak bertanya apa yang terjadi, melainkan langsung mengambil tas ibunya dan menaruhnya di atas meja kayu yang sudah goyang. Ia melihat tangan ibunya masih menggenggam erat selembar uang Rp5.000 yang kotor. Dewa mengambil uang itu dengan lembut, menatapnya sejenak, lalu menatap ibunya dengan tatapan dewasa yang menenangkan. Ia tahu uang itu bukan hasil kerja keras, melainkan hasil penghinaan yang baru saja diterima ibunya dari sang ayah kandung. Dewa tidak menangis. Ia justru tersenyum tipis seolah sudah menduga hal ini akan terjadi pada akhirnya. Nuraini terduduk di kursi plastik. Nafasnya perlahan mulai teratur setelah gejolak emosi yang ia tahan sejak di depan pagar rumah Suyudono. Ia menceritakan semuanya kepada Dewa, tentang bagaimana ayahnya melemparkan uang itu ke tanah dan menyuruhnya membeli garam. Dewa mendengarkan setiap kata dengan saksama. Tangannya mengepal namun wajahnya tetap tenang. Ia berkata kepada Nuraini bahwa garam adalah bumbu yang paling penting. Tanpa garam semua masakan tidak akan berharga. Sama seperti posisi ibunya dalam hidup Suyudono yang selama ini menjadi penyedap namun tidak pernah dianggap ada. Dewa kemudian berjalan menuju lemari kecil di pojok ruangan. Ia mengambil sebuah ponsel pintar dengan spesifikasi tinggi yang selama ini ia simpan di balik tumpukan baju sekolahnya. Ia menekan beberapa nomor, lalu berbicara dengan suara yang tegas dan berwibawa. Dewa menghubungi asisten pribadinya, seorang pria dewasa yang merupakan manajer operasional di seluruh jaringan restoran milik Nuraini. Ia memberikan instruksi agar seluruh persiapan pembukaan cabang restoran terbaru yang bernama The Golden Salt dipercepat pengerjaannya, karena ia ingin peresmian itu menjadi panggung pembuktian bagi ibunya. Nuraini menatap anaknya dengan bangga sekaligus haru.
Ia tahu Dewa adalah anak yang sangat cerdas dan memiliki bakat bisnis yang luar biasa menurun darinya. Dewa memberitahu ibunya bahwa ia sudah mengatur strategi agar Suyudono dan selingkuhannya mendapatkan undangan VIP ke acara tersebut. Ia ingin ayahnya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa wanita yang ia anggap remeh sebenarnya adalah pemilik tunggal dari gedung mewah yang baru saja dibeli oleh perusahaan induk mereka. Dewa ingin memastikan bahwa penghinaan berupa uang Rp5.000 itu akan dibayar dengan rasa malu yang tidak akan pernah terlupakan seumur hidup. Sepanjang malam, Nuraini dan Dewa menyusun rencana dengan sangat teliti, memastikan tidak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh Suyudono nantinya. Nuraini menjelaskan bahwa ia sudah mengurus pembatalan seluruh akses keuangan Suyudono yang selama ini berasal dari anak perusahaan miliknya. Selama ini Suyudono mengira ia adalah pengusaha hebat, padahal seluruh kontrak kerjanya didapat karena campur tangan rahasia dari Nuraini. Kini, saatnya Nuraini menarik seluruh dukungan itu secara perlahan namun pasti, dimulai dari pengambil alihan aset gedung kantor yang selama ini disewa oleh perusahaan Suyudono. Dewa mengingatkan ibunya bahwa mereka harus tetap terlihat miskin dan menderita selama beberapa hari ke depan agar Suyudono tidak curiga. Ia menyarankan agar Nuraini tetap pergi ke pasar tradisional dan berakting seolah-olah memang hanya memiliki uang Rp5.000 itu untuk bertahan hidup. Dewa ingin ayahnya merasa berada di puncak kemenangan sebelum akhirnya dijatuhkan ke jurang yang paling dalam. Baginya, balas dendam yang paling elegan bukanlah dengan kemarahan yang meluap-luap, melainkan dengan menunjukkan kesuksesan yang sangat tinggi di saat musuh mengira kita sudah hancur lebur. Menjelang tengah malam, Dewa memeluk ibunya erat-erat. Ia berjanji bahwa minggu depan tidak akan ada lagi air mata yang disembunyikan di balik senyuman sabar. Ia meyakinkan Nuraini bahwa uang Rp5.000 itu akan ia bingkai dan diletakkan di lobi restoran sebagai pengingat akan perjuangan mereka. Nuraini merasa beban di pundaknya sedikit terangkat karena memiliki anak yang begitu pengertian dan tangguh. Ia tahu bahwa ia tidak berjuang sendirian. Ada Dewa yang menjadi pelindung sekaligus otak di balik serangan balik yang akan mereka lancarkan kepada Suyudono dan Lani dalam waktu dekat. Nuraini akhirnya bisa memejamkan mata dengan tenang di atas kasur tipisnya, meskipun bayangan wajah angkuh Suyudono masih sesekali melintas. Ia membayangkan betapa terkejutnya pria itu saat mengetahui bahwa asisten yang selama ini ia perintah di kantor sebenarnya adalah orang suruhan Dewa. Segala bentuk kecurangan yang dilakukan Suyudono dalam mengelola harta bersama selama pernikahan sudah tercatat rapi dalam laporan hukum yang siap dilimpahkan ke pengadilan. Nuraini sudah tidak sabar menantikan saat di mana ia bisa berdiri tegak mengenakan pakaian terbaiknya di depan orang-orang yang telah mengkhianatinya. 1 minggu ke depan akan menjadi waktu yang sangat panjang sekaligus mendebarkan bagi mereka berdua di dalam kontrakan itu. Dewa menutup ponselnya setelah memastikan semua perintahnya dijalankan oleh para staf di lapangan dengan kerahasiaan tingkat tinggi. Ia mematikan lampu kamar, meninggalkan ruangan dalam kegelapan yang penuh dengan rencana besar yang mematikan bagi siapapun yang berani merendahkan ibunya. Di bawah bantalnya, uang Rp5.000 itu tersimpan rapi, siap untuk dikembalikan kepada pemilik asalnya dengan cara yang paling menyakitkan dan memalukan di depan publik. Suyudono sedang duduk santai di ruang tamu rumah mewahnya sambil menyesap kopi mahal saat kurir berseragam rapi mengetuk pintu pagar. Lani dengan antusias berlari keluar dan kembali membawa sebuah amplop tebal berwarna hitam legam dengan ukiran tinta emas di permukaannya. Mata Lani berbinar saat membaca tulisan di depan amplop tersebut yang menyatakan bahwa itu adalah undangan VIP untuk peresmian restoran The Golden Salt dan gedung perkantoran terpadu di pusat kota. Mereka merasa sangat terhormat karena hanya orang-orang kelas atas dengan kekayaan tertentu yang kabarnya mendapatkan undangan eksklusif seperti itu. Lani langsung berteriak kegirangan dan memeluk Suyudono, mengatakan bahwa ini adalah bukti nyata bahwa kelas sosial mereka sudah naik drastis sejak menyingkirkan Nuraini. Ia merasa undangan itu adalah pengakuan resmi dari kalangan pengusaha elit bahwa Suyudono adalah direktur utama yang diperhitungkan di kota ini. Suyudono dengan pongah menyisir rambutnya ke belakang, merasa bahwa semua kerja kerasnya selama ini telah membuahkan hasil yang manis. Ia tidak menyadari bahwa daftar tamu itu disusun langsung oleh tangan kecil Dewa dengan ketelitian yang mematikan untuk menjebaknya dalam rasa malu yang mendalam. Tanpa membuang waktu, Lani segera menyeret Suyudono ke pusat perbelanjaan paling mewah untuk mencari busana yang paling mencolok. Ia menghabiskan sisa saldo di kartu kredit Suyudono untuk membeli sebuah gaun desainer yang harganya mencapai puluhan juta rupiah,
agar bisa tampil memukau di pesta tersebut. Suyudono pun tidak mau kalah dengan membeli setelan jas sutra dan jam tangan baru yang sangat berkilau demi menjaga gengsinya di depan para pengusaha besar lainnya. Mereka tertawa bersama di dalam butik, membayangkan betapa hebatnya mereka akan terlihat di bawah lampu kristal restoran mewah itu nantinya. Di sela-sela belanja, Suyudono sempat teringat pada Nuraini dan tertawa mengejek saat membayangkan mantan istrinya itu mungkin sedang mengantre bantuan sosial atau memasak garam di kontrakan sempit. Ia berkata pada Lani bahwa perbedaan nasib mereka sekarang bagaikan langit dan bumi yang tidak akan pernah bisa bersentuhan lagi. Lani menimpali dengan nada sinis bahwa Nuraini bahkan tidak akan sanggup membayar biaya parkir di gedung tempat restoran itu berada. Mereka merasa telah memenangkan peperangan hidup dan menganggap Nuraini hanyalah sampah masa lalu yang sudah berhasil dibuang jauh-jauh ke tempat pembuangan. Namun, di balik kegembiraan itu, Suyudono tidak menyadari bahwa kondisi keuangan perusahaannya sebenarnya sedang berada di ujung tanduk karena beberapa kontrak besar tiba-tiba diputus secara sepihak. Ia menganggap itu hanya masalah teknis kecil yang bisa diselesaikan setelah ia menjalin relasi di pesta peresmian The Golden Salt nanti. Ia merasa sangat percaya diri bahwa pemilik gedung baru itu pasti akan tertarik bekerja sama dengannya jika ia menunjukkan penampilan yang meyakinkan. Kesombongan telah menutupi logikanya sehingga ia tidak memeriksa siapa sebenarnya sosok di balik perusahaan induk yang mengundangnya malam itu. Dewa memantau setiap pergerakan ayahnya melalui laporan dari tim lapangan yang melaporkan bahwa Suyudono telah menghabiskan banyak uang hanya untuk persiapan pesta tersebut. Dewa tersenyum dingin di dalam ruang kerja pribadinya yang tersembunyi, mengetahui bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan Suyudono hari ini adalah hutang yang akan mencekiknya besok. Ia memastikan bahwa seluruh staf keamanan di gedung sudah memegang foto Suyudono dan Lani agar mereka diberikan pelayanan yang sangat istimewa pada awalnya, sebelum akhirnya dijatuhkan sejatuh-jatuhnya di depan umum. Nuraini sendiri sedang melakukan pengepasan baju di kantor pusatnya. Ia memilih sebuah gaun satin berwarna gelap yang elegan tanpa banyak payet namun terlihat sangat berkelas. Manajer operasionalnya melaporkan bahwa seluruh persiapan hukum terkait pengambil alihan aset perusahaan Suyudono sudah selesai dan tinggal menunggu tanda tangan terakhir. Nuraini mengangguk tenang. Ia meminta agar semua dokumen tersebut disiapkan di dalam tas kecilnya untuk dibawa ke acara peresmian. Ia ingin memberikan hadiah kejutan yang tidak akan pernah dilupakan oleh mantan suaminya itu sebagai balasan atas uang Rp5.000 yang dilemparkan ke tanah. Malam semakin larut, dan persiapan di gedung The Golden Salt sudah mencapai 100% dengan dekorasi yang sangat megah dan hidangan kelas dunia. Dewa memastikan bahwa posisi meja untuk Suyudono berada tepat di tengah ruangan agar semua mata bisa tertuju padanya saat acara puncak dimulai. Ia juga meminta bagian dapur untuk menyiapkan satu piring khusus berisi garam kualitas terbaik yang akan disajikan secara pribadi kepada ayahnya nanti. Dewa ingin memastikan bahwa pesan yang dikirimkan ibunya tersampaikan dengan sangat jelas tanpa perlu banyak kata-kata kasar yang tidak perlu. Lani terus memamerkan undangan emas itu di media sosialnya, menuliskan kata-kata sombong tentang kesuksesan dan meninggalkan orang-orang yang hanya menjadi beban dalam hidup. Unggahan itu dipantau oleh Nuraini dengan senyum getir, menyadari betapa dangkalnya pemikiran wanita yang telah merebut suaminya itu. Nuraini tidak merasa marah lagi, yang ada hanyalah rasa mantap untuk menyelesaikan urusan masa lalunya agar ia bisa fokus membesarkan Dewa dengan lingkungan yang lebih sehat. Ia tahu bahwa besok malam, semua tawa kemenangan Lani akan berubah menjadi jeritan penyesalan yang sangat memilukan. Sebelum tidur, Nuraini mencium kening Dewa dan berterima kasih karena anak itu telah menjadi kekuatannya selama masa-masa sulit setelah perceraian yang tidak adil. Dewa meyakinkan ibunya bahwa besok adalah hari kemenangan bagi kejujuran dan kekalahan bagi kesombongan yang tidak berdasar. Di luar, hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan kota yang akan menjadi saksi bisu runtuhnya martabat seorang pria yang pernah menganggap remeh istrinya sendiri hanya karena selembar uang kecil. Seluruh rencana sudah matang, dan panggung sandiwara yang sesungguhnya siap untuk dibuka dengan dentuman kemewahan yang palsu bagi Suyudono. Malam peresmian yang dinanti akhirnya tiba dengan kemilau lampu kristal yang memantul di dinding kaca gedung The Golden Salt. Suyudono turun dari mobil dengan dagu terangkat, mengenakan setelan jas yang aromanya sangat kuat akan parfum mahal, sementara Lani menggandeng lengannya dengan gaya yang sangat dibuat-buat. Mereka melangkah di atas karpet merah dengan penuh percaya diri, menyapa beberapa orang yang mereka anggap setara meskipun orang-orang tersebut hanya menanggapi dengan anggukan dingin.
Di pintu masuk, dua orang petugas keamanan bertubuh tegap segera memeriksa undangan mereka dan memberikan senyum yang penuh arti sebelum mempersilakan mereka masuk ke dalam aula utama yang sangat luas. Saat masuk ke dalam, Lani hampir memeki kegirangan melihat kemewahan interior restoran yang didominasi warna emas dan marmer hitam. Ia segera menarik Suyudono menuju meja paling tengah yang sudah diberi label khusus dengan nama mereka, merasa bahwa posisi tersebut adalah bukti kekuasaan yang sesungguhnya. Seorang pelayan berseragam rapi segera menghampiri dan menuangkan minuman pembuka ke gelas kristal mereka. Suyudono menatap sekeliling dengan puas, merasa bahwa ia akhirnya telah sampai di puncak pergaulan elit kota ini, jauh meninggalkan kehidupan lamanya yang ia anggap membosankan bersama Nuraini dan anaknya. Sambil menunggu acara dimulai, Suyudono mulai bertingkah sombong kepada para pelayan dengan menjentikan jari setiap kali ia membutuhkan sesuatu yang sepele. Ia mengomentari tata letak panggung dan pencahayaan dengan nada sok tahu, berusaha menarik perhatian tamu-tamu lain di meja sebelah yang ternyata adalah para investor besar. Lani pun tidak mau ketinggalan. Ia terus mengambil foto diri dan menyiarkannya secara langsung di media sosial, menghina orang-orang yang menurutnya hanya bisa bermimpi untuk menginjakan kaki di tempat semewah itu. Mereka tidak sadar bahwa di balik dinding kaca lantai atas, dua pasang mata sedang mengawasi setiap gerak-gerik mereka dengan tatapan dingin. Dewa berdiri di samping ibunya, mengenakan jas tuxedo mini yang membuatnya tampak seperti seorang pangeran kecil yang sangat cerdas. Di samping mereka, seorang pria parubaya yang menjabat sebagai manajer operasional memberikan laporan bahwa semua kamera pengawas sudah terfokus pada meja nomor 5, tempat Suyudono duduk. Dewa menginstruksikan agar layanan untuk meja tersebut dibuat seistimewa mungkin agar ego ayahnya melambung setinggi langit sebelum akhirnya dijatuhkan. Ia ingin ayahnya merasa benar-benar menjadi raja di ruangan itu selama beberapa menit ke depan, tepat sebelum kenyataan pahit menghancurkan seluruh dunianya. Nuraini menarik napas dalam. Ia tampak sangat cantik dan berwibawa dengan gaun satin hitamnya yang jatuh dengan sempurna di tubuhnya yang ramping. Ia memegang sebuah map kulit kecil yang berisi dokumen-dokumen krusial mengenai status kepemilikan gedung dan surat pemutusan hubungan kerja bagi perusahaan Suyudono. Meskipun hatinya sempat merasa bergetar melihat pria yang pernah ia cintai bersikap begitu memuakan, ia segera menguatkan diri demi masa depan Dewa. Ia mengingat kembali rasa dingin uang Rp5.000 di tangannya minggu lalu, dan rasa sedih itu seketika berubah menjadi kekuatan yang tidak tergoyahkan. Suasana restoran mendadak hening saat pembawa acara naik ke atas panggung dan mengumumkan bahwa peresmian akan segera dimulai oleh direktur utama sekaligus pemilik tunggal gedung tersebut. Suyudono berbisik kepada Lani bahwa ia sangat penasaran siapa orang hebat yang mampu membeli gedung sebesar ini dalam waktu singkat. Ia bahkan sudah menyiapkan kartu namanya, berharap bisa menjilat sang pemilik agar mendapatkan proyek renovasi atau kerja sama lainnya. Ia merasa sangat percaya diri bahwa dengan penampilannya yang sekarang, sang pemilik gedung pasti akan menyambutnya dengan tangan terbuka sebagai rekan bisnis yang potensial. Tepat saat lampu sorot utama mengarah ke tengah panggung, musik orkestra yang megah mulai bergema di seluruh ruangan, menciptakan atmosfer yang sangat dramatis. Pelayan pribadi Dewa mendekati meja Suyudono dan meletakkan sebuah penutup hidangan dari perak yang sangat cantik di atas meja mereka. Suyudono mengira itu adalah menu spesial pembuka untuk tamu VIP, sehingga ia membukanya dengan gerakan yang sangat dramatis agar dilihat oleh tamu lain. Namun, wajahnya seketika berubah pucat saat melihat isinya bukanlah makanan mewah, melainkan hanya sebongkah garam kristal kasar yang diletakkan di atas piring emas. Lani mengerutkan kening dan mulai memprotes dengan suara keras, menganggap hal itu sebagai penghinaan atau kesalahan fatal dari pihak restoran. Ia membentak pelayan tersebut dan menuntut agar manajer restoran datang meminta maaf secara langsung di hadapan mereka. Namun, pelayan itu hanya berdiri tegak dan menunjuk ke arah panggung utama dengan tangan terbuka. Seluruh mata di ruangan itu kini mengikuti arah tangan sang pelayan, termasuk mata Suyudono yang mulai bergetar karena melihat siluet seorang anak kecil yang sangat ia kenal mulai melangkah maju ke depan mikrofon. Dewa berdiri di sana dengan tenang, menatap lurus ke arah meja nomor 5 dengan senyum tipis yang mengandung arti kemenangan mutlak. Ia tidak berbicara dengan nada marah, melainkan dengan suara yang sangat jernih dan berwibawa melalui pengeras suara. Dewa menyapa seluruh hadirin dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka di gedung miliknya dan ibunya.
Suyudono merasa dunianya seolah berputar dan jantungnya berhenti berdetak saat menyadari bahwa anak yang ia telantarkan kini berdiri di atas panggung sebagai sosok yang paling berkuasa di gedung mewah tersebut. Ketegangan di aula itu memuncak saat Dewa menyebutkan bahwa ada satu tamu istimewa yang telah memberinya inspirasi besar untuk membangun restoran ini melalui sebuah donasi kecil sebesar Rp5.000. Seluruh tamu undangan menoleh ke arah Suyudono yang kini berkeringat dingin dan mencoba menyembunyikan wajahnya di balik menu. Lani tampak membeku, tidak mampu mengeluarkan kata-kata saat menyadari bahwa gaun mahal yang ia kenakan mungkin saja dibeli dari sisa harta yang sebenarnya dikendalikan oleh wanita yang tempo hari ia injak-injak harga dirinya. Pintu aula utama terbuka lebar, memberikan jalan bagi sosok wanita anggun yang berjalan perlahan menuju panggung dengan wibawa seorang ratu. Nuraini melangkah perlahan menembus barisan meja para tamu dengan langkah yang sangat tenang namun penuh penekanan. Setiap derap langkah sepatunya di atas lantai marmer seolah menjadi detak jantung yang memacu adrenalin bagi Suyudono yang kini terduduk kaku. Semua mata tertuju pada Nuraini, mengagumi keanggunan dan aura kepemimpinan yang terpancar kuat dari wajahnya. Tidak ada lagi sisa-sisa wanita kusam yang membawa tas kain lusuh di halte bus minggu lalu. Kini, ia berdiri di hadapan publik sebagai direktur utama dari konsorsium yang menguasai berbagai aset properti di kota tersebut. Suyudono mencoba untuk berdiri, namun kakinya terasa lemas seperti jeli. Ia menatap Nuraini dengan mulut ternganga, mencoba mencari kata-kata yang tepat namun yang keluar hanyalah suara gagap yang tidak jelas. Lani di sampingnya tampak lebih hancur lagi. Ia berusaha menutupi wajahnya dengan tas bermerek yang ternyata belum sepenuhnya ia lunasi. Mereka berdua mendadak menjadi pusat perhatian yang memalukan di tengah pesta yang seharusnya menjadi panggung kemegahan mereka. Para pengusaha lain yang tadi sempat disapa dengan sombong oleh Suyudono kini mulai berbisik-bisik sambil menatap mereka dengan tatapan merendahkan. Dewa memberikan mikrofon kepada ibunya dengan sikap yang sangat sopan. Nuraini menerima mikrofon itu, namun ia tidak segera berbicara. Ia hanya menatap Suyudono dari atas panggung, memberikan jeda yang menyiksa bagi mental mantan suaminya. Akhirnya, suara Nuraini menggema di seluruh penjuru aula. Sangat lembut namun tajam menghujam harga diri Suyudono. Ia mengatakan bahwa kesuksesan sejati tidak dibangun dari menjatuhkan orang lain, melainkan dari ketabahan saat berada di titik terendah. Ia juga berterima kasih secara terbuka atas sumbangan Rp5.000 dari Suyudono yang ia sebut sebagai pengingat abadi akan sifat kikir dan sombong. Mendengar hal itu, beberapa tamu undangan yang merupakan kolega bisnis Suyudono mulai tertawa kecil. Mereka merasa geli mengetahui bahwa pria yang selama ini berlagak kaya ternyata pernah menghina istrinya sendiri dengan uang recehan untuk membeli garam. Suyudono merasa wajahnya terbakar hebat karena rasa malu yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Ia ingin sekali berteriak bahwa itu semua bohong. Namun keberadaan Dewa dan bukti dokumen di tangan manajer operasional membuatnya tidak berdaya. Ia menyadari bahwa posisinya benar-benar sudah tersudut dan tidak ada jalan keluar untuk menyelamatkan mukanya. Lani yang sudah tidak tahan dengan situasi itu mencoba bangkit dan berteriak bahwa Nuraini pasti melakukan kecurangan atau menggunakan harta Gonogini secara ilegal. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, manajer operasional melangkah maju dengan sebuah map hukum yang tebal. Manajer itu menjelaskan di depan umum bahwa gedung tempat mereka berdiri, termasuk kantor yang disewa oleh perusahaan Suyudono, telah dibeli secara tunai oleh perusahaan Nuraini. Ia juga menegaskan bahwa seluruh kontrak kerjasama antara perusahaan Suyudono dengan pihak ketiga telah dibatalkan mulai detik itu juga karena adanya pelanggaran etika dan indikasi manipulasi laporan keuangan yang ditemukan tim audit Nuraini. Suyudono jatuh terduduk kembali ke kursinya dengan lemas. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia menyadari bahwa kehancuran karirnya terjadi hanya dalam hitungan menit. Perusahaan yang selama ini ia banggakan ternyata berdiri di atas fondasi yang sangat rapuh yang selama ini disokong secara diam-diam oleh jaringan bisnis keluarga Nuraini. Dengan ditariknya seluruh dukungan tersebut, ia bukan lagi seorang direktur utama, melainkan hanya seorang pria dengan tumpukan hutang yang besar. Lani yang melihat keadaan itu mulai melepaskan gandengannya dari lengan Suyudono, menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan segera meninggalkan pria itu setelah hartanya ludes. Nuraini kemudian memberikan isyarat kepada pelayan untuk mendekati meja Suyudono sekali lagi. Kali ini, pelayan itu tidak membawakan garam,
melainkan sebuah amplop coklat besar yang berisi surat pengosongan kantor dan rumah yang saat ini ditempati Suyudono. Nuraini menjelaskan bahwa rumah tersebut ternyata telah dijadikan jaminan hutang oleh Suyudono tanpa sepengetahuannya dulu, dan kini perusahaan Nuraini telah melunasi hutang tersebut sehingga kepemilikan tanah dan bangunan secara sah jatuh ke tangannya. Ia memberikan waktu tepat 24 jam bagi Suyudono dan Lani untuk mengemasi barang-barang mereka sebelum petugas keamanan datang melakukan pengosongan paksa. Seluruh ruangan mendadak gaduh dengan suara tepuk tangan dari para tamu yang merasa puas melihat sebuah keadilan ditegakkan secara elegan. Mereka mengagumi cara Nuraini membalas dendam tanpa perlu menggunakan kekerasan atau kata-kata kotor, melainkan dengan kekuatan hukum dan ekonomi yang mutlak. Suyudono hanya bisa menundukkan kepala. Air mata penyesalan mulai jatuh di pipinya. Namun itu sudah terlambat. Ia mengingat kembali saat ia tertawa terbahak-bahak melempar uang Rp5.000 ke tanah. Dan kini ia menyadari bahwa harga dirinya memang benar-benar hanya seharga uang tersebut di mata dunia. Dewa kembali mengambil mikrofon dan menutup sesi tersebut dengan mengatakan bahwa pesta akan terus berlanjut dengan hidangan terbaik bagi para tamu yang tahu cara menghargai sesama manusia. Ia kemudian meminta petugas keamanan untuk mengawal Suyudono dan Lani keluar dari gedung, karena mereka dianggap sebagai tamu yang tidak lagi diinginkan. Proses pengusiran itu dilakukan secara sopan namun tegas di depan ratusan mata kamera ponsel para tamu yang mengabadikan momen jatuhnya sang mantan direktur yang sombong. Suyudono dan Lani pun tersungkur malu saat digiring keluar, melewati pintu mewah yang kini terasa seperti pintu penjara bagi masa depan mereka. Nuraini menatap kepergian mereka dengan perasaan lega yang sangat dalam, seolah sebuah beban besar yang selama ini menghimpit dadanya telah terbang terbawa angin malam. Ia tidak merasa senang melihat orang lain menderita, namun ia merasa tenang karena telah berhasil melindungi haknya dan hak anaknya. Ia menggandeng tangan Dewa dengan erat, menyadari bahwa perjalanan baru mereka sebagai pemilik kerajaan bisnis yang jujur baru saja dimulai. Di bawah sorot lampu panggung, Nuraini berdiri tegak sebagai pemenang yang sesungguhnya, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang pahit demi menyambut fajar kemenangan yang lebih cerah bagi keluarganya. Nuraini menatap Dewa dengan penuh rasa syukur, sementara musik kembali mengalun lembut menenangkan suasana. Ia tahu bahwa mulai besok, tidak akan ada lagi pria yang berani melemparinya dengan uang receh, karena ia telah membuktikan bahwa kemuliaan hati seorang ibu jauh lebih kuat dari harta manapun. Malam itu menjadi saksi bahwa setiap tetes air mata kesabaran akan selalu berbuah manis jika diiringi dengan usaha yang cerdas dan restu Sang Pencipta. Nuraini berjalan menjauh dari panggung, membiarkan para tamu menikmati pesta, sementara ia dan Dewa menuju ruang pribadi untuk merayakan kemenangan mereka dalam kesunyian yang penuh makna. Hari pertama setelah pesta peresmian yang mengguncang kota itu, Nuraini terbangun dengan perasaan yang sangat ringan. Ia tidak lagi harus berpura-pura menjadi wanita lemah yang bersembunyi di balik kesederhanaan kontrakan sempit. Kini, ia duduk di kursi direktur utama di kantor pusatnya yang terletak di lantai paling atas gedung The Golden Salt. Dari jendela besar di belakang mejanya, ia bisa melihat seluruh penjuru kota yang kini berada di bawah kendali bisnisnya. Nuraini memanggil manajer operasionalnya untuk memastikan bahwa proses hukum atas penyitaan aset Suyudono berjalan sesuai dengan peraturan pertanahan dan hukum perdata yang berlaku, tanpa ada satupun celah yang bisa diperdebatkan di pengadilan nantinya. Manajer operasional melaporkan bahwa Suyudono telah mencoba menghubungi kantor berkali-kali untuk memohon belas kasihan, namun seluruh akses komunikasinya telah diblokir. Selain itu, pihak bank telah membekukan seluruh rekening pribadi Suyudono, karena adanya temuan penggelapan dana perusahaan yang dilaporkan oleh tim audit Nuraini. Lani, yang sebelumnya begitu setia saat Suyudono bergelimang harta, ternyata benar-benar pergi meninggalkan pria itu setelah mengetahui bahwa semua asetnya telah disita. Suyudono kini benar-benar tinggal sebatang kara di sebuah penginapan murah, meratapi nasibnya yang berubah dari seorang pengusaha angkuh menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa. Dewa masuk ke ruangan ibunya dengan membawa sebuah bingkai kaca kecil. Di dalamnya, tersimpan selembar uang Rp5.000 yang sudah dibersihkan dari lumpur namun tetap terlihat kusam. Dewa meletakkan bingkai itu di meja kerja Nuraini sebagai simbol kemenangan atas kesabaran. Ia mengatakan pada ibunya bahwa uang ini adalah investasi paling berharga yang pernah mereka miliki, karena uang itulah yang membakar semangat mereka untuk membuktikan jati diri yang sesungguhnya. Nuraini tersenyum dan mengelus rambut anaknya,
Menyadari bahwa Dewa telah tumbuh menjadi pria kecil yang memiliki integritas dan kecerdasan luar biasa. Siang itu, Nuraini memutuskan untuk mendatangi kantor lama Suyudono untuk terakhir kalinya guna memantau pengosongan gedung secara langsung. Saat ia tiba, ia melihat Suyudono sedang duduk di trotoar depan kantor dengan tumpukan kardus berisi barang-barang pribadinya. Wajah pria itu kusam, pakaiannya kusut, dan matanya merah karena kurang tidur. Begitu melihat mobil mewah Nuraini berhenti, Suyudono mencoba mendekat dan bersimpuh di dekat pintu mobil. Ia memohon maaf dan meminta agar Nuraini memberikan satu kesempatan lagi untuknya memperbaiki hubungan mereka, demi masa depan Dewa. Nuraini menurunkan kaca jendela mobilnya sedikit, menatap mantan suaminya itu dengan tatapan yang tenang tanpa ada kemarahan sedikit pun. Ia berkata bahwa pintu maaf selalu terbuka sebagai sesama manusia. Namun pintu untuk kembali menjadi bagian dari hidupnya telah tertutup rapat sejak uang 5.000 itu menyentuh tanah. Nuraini menegaskan bahwa keadilan telah ditegakkan, dan sekarang adalah waktu bagi Suyudono untuk belajar menghargai orang lain mulai dari nol. Ia tidak memberikan uang sepeser pun, melainkan memberikan sebuah nasihat bahwa harta bisa dicari, namun harga diri yang telah dibuang tidak akan pernah bisa dibeli kembali. Mobil Nuraini berlalu pergi, meninggalkan Suyudono yang terus menangis di pinggir jalan di bawah terik matahari. Nuraini merasa tugasnya sebagai seorang ibu dan wanita yang pernah terzalimi telah tuntas. Ia kini fokus pada pengembangan yayasan sosial yang ia bangun untuk membantu para janda dan anak yatim, agar memiliki kemandirian ekonomi. Ia ingin memastikan bahwa tidak akan ada lagi wanita yang bisa dihina hanya karena mereka tidak memegang kendali atas keuangan keluarga. Baginya, kemenangan sejati adalah saat kita mampu menggunakan kekuatan kita untuk mengangkat orang lain, bukan untuk merendahkannya. Malam harinya, Nuraini dan Dewa menikmati makan malam sederhana di rumah baru mereka yang nyaman namun tidak berlebihan. Mereka bercengkerama tentang rencana masa depan, tentang sekolah Dewa, dan tentang bagaimana mereka akan mengelola restoran The Golden Salt dengan prinsip kejujuran. Nuraini merasa sangat bahagia karena ia berhasil melewati badai tanpa harus menjadi jahat seperti orang yang menyakitinya. Ia menutup hari itu dengan rasa syukur yang mendalam, menyadari bahwa setiap kejadian dalam hidup adalah pelajaran berharga yang membentuk seseorang menjadi lebih bijaksana dan tak tergoyahkan. Kehidupan terus berjalan bagi Nuraini dan Dewa yang kini dikenal sebagai sosok dermawan di kalangan pengusaha. Sementara itu, Suyudono dikabarkan bekerja sebagai buruh kasar di pasar untuk menyambung hidup, sebuah pekerjaan yang dulu sering ia ejek dengan nada menghina. Karma tidak pernah salah alamat. Ia datang pada waktu yang tepat dengan cara yang paling tidak terduga. Restoran The Golden Salt menjadi sangat populer bukan hanya karena makanannya yang lezat, tapi karena kisah di baliknya yang mengajarkan tentang kekuatan sebuah kesabaran. Cerita ini mengajarkan kita bahwa merendahkan orang lain berdasarkan status materi adalah kesalahan terbesar yang bisa dilakukan manusia. Kesombongan hanya akan membutakan mata hati dan menuntun kita pada kehancuran yang menyakitkan. Sebaliknya, kesabaran yang disertai dengan kerja keras dan kecerdasan akan membuahkan hasil yang jauh melampaui dugaan siapapun. Jangan pernah menganggap remeh seseorang yang terlihat lemah, karena kita tidak pernah tahu kekuatan besar apa yang sedang mereka simpan atau siapa yang berdiri di belakang mereka untuk memberikan dukungan. Pernahkah kalian merasa direndahkan oleh orang yang paling kalian percaya atau cintai? Bagaimana cara kalian bangkit dan membuktikan bahwa kalian lebih berharga dari apa yang mereka kira? Apakah menurut kalian keputusan Nuraini untuk tidak memberikan bantuan finansial terakhir kepada Suyudono sudah tepat secara moral? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan bagi siapa saja yang sedang berjuang demi harga dirinya saat ini. Selamat datang dan jumpa lagi di cerita Mbak Yu Jiem. Jangan pernah menghina istri yang menemanimu dari nol, atau kau akan kehilangan segalanya dalam semalam. Suamiku merasa di atas angin, membuangku demi wanita pemuja harta, bahkan tega mengusir ibu kandungku ke tengah hujan. Dia lupa, roda kehidupan itu berputar. Saat dia merasa menjadi raja, aku baru saja membuka kotak wasiat yang membuktikan bahwa seluruh harta yang dia pamerkan adalah milikku. Tonton sampai habis, bagaimana kesombongan berujung menjadi gelandangan. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu udara terasa sangat dingin, namun hatiku hangat oleh rasa syukur. Aku berdiri di depan cermin tua yang permukaannya sudah agak buram,
mematut diri dengan kebaya kutu baru berwarna hijau lumut. Kebaya ini adalah peninggalan almarhumah nenek yang dirawat dengan sangat baik oleh Ibu Ati Sumarni, ibuku. Aku menyisir rambutku dengan rapi dan menyanggulnya secara sederhana. Malam ini adalah malam yang sangat penting bagi suamiku, Diko Sadikun. Dia mengabarkan bahwa kantornya mengadakan acara gala dinner di hotel mewah bintang 5. Sebagai istri yang mendampinginya dari titik nol, aku merasa sangat bangga. Aku membayangkan akan duduk di sampingnya, melihatnya menerima penghargaan atas kerja kerasnya selama ini. Aku teringat betapa sulitnya masa lalu kami. Sejak ayahku, Bapak Prakoso, meninggal dunia saat aku masih sangat kecil, aku melihat Ibu Ati berjuang sendirian. Ibu adalah sosok janda yang sangat setia. Meski banyak pria datang menggoda setelah kepergian ayah, Ibu memilih tetap sendiri demi membesarkanku dengan uang pensiunan yang tidak seberapa. Ibu mengajarkanku bahwa kesetiaan dan harga diri adalah harta yang paling berharga. Itulah sebabnya, ketika aku menikah dengan Diko, aku memberikan seluruh jiwa ragaku. Aku bekerja keras membantu perekonomian rumah tangga di awal pernikahan kami agar Diko bisa fokus mengejar karirnya hingga kini ia mencapai posisi yang cukup tinggi di kantornya. Langkah kaki terdengar kasar di ruang tamu. Itu suara langkah Diko yang baru saja selesai bersiap di kamar sebelah. Aku keluar dari kamar dengan senyum mengembang, berharap dia akan memuji penampilanku malam ini. Namun, saat mata Diko tertuju padaku, raut wajahnya tidak menunjukkan kekaguman sedikitpun. Sebaliknya, ia menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Ia mendekat ke arahku dengan wajah merah padam, seolah-olah melihat sesuatu yang memuakan. Aku terdiam. Senyumku perlahan memudar berganti dengan rasa bingung yang mendalam. Diko tiba-tiba menarik lengan kebayaku dengan kasar hingga aku terhuyung. Ia berteriak tepat di depan wajahku bahwa penampilanku sangat memalukan. Ia mengatakan bahwa bau minyak kayu putih yang biasa aku gunakan untuk meredakan pegal-pegal di punggungku sangat menyengat dan merusak seleranya. Katanya, acara malam ini adalah kelas atas, dihadiri oleh para pejabat dan pengusaha besar, bukan pasar kaget tempatku biasa belanja. Aku berusaha menjelaskan bahwa kebaya ini bersih dan rapi, namun Diko tidak mau mendengar. Ia justru menarik paksa bagian lengan kebayaku hingga terdengar bunyi kain yang robek. Aku terpekik kaget, memegangi lenganku yang kini terbuka sedikit. Pernyataan tajam keluar dari mulutnya tanpa ampun. Diko mengatakan bahwa aku tidak pantas berdiri di hotel bintang 5. Ia menghina latar belakangku sebagai anak seorang pensiunan rendahan. Ia merasa kehadiranku hanya akan menjadi beban bagi citranya sebagai orang penting di kantor. Hatiku hancur seketika. Semua pengorbananku selama ini, mulai dari menyisihkan uang makan untuk membelikannya kemeja kerja yang bagus, hingga mengurus rumah tanpa bantuan asisten agar dia bisa menabung, seolah tidak ada artinya. Diko berdiri dengan angkuh, membetulkan jas mewahnya seolah-olah ia adalah raja yang tidak butuh lagi pengabdian dari rakyat jelata seperti aku. Ibu Ati yang sejak tadi berada di dapur segera keluar karena mendengar keributan. Ibu melihat lenganku yang robek dan matanya langsung berkaca-kaca. Ibu mencoba menegur Diko dengan suara yang lembut namun tegas, menanyakan mengapa Diko tega berbuat kasar pada istrinya sendiri. Namun, Diko justru semakin beringas. Ia tidak lagi menghormati ibu sebagai mertuanya. Diko malah membawa-bawa masa lalu ibu yang hanya membesarkanku dengan uang receh pensiunan. Ia menyebut rumah yang kami tempati sekarang adalah rumah dinas dari kantornya, sehingga ia merasa punya hak penuh untuk berbuat apa saja, termasuk menghina kami di bawah atap itu. Diko kemudian melirik jam tangannya dan tersenyum sinis. Ia mengatakan bahwa sudah ada orang lain yang lebih pantas mendampinginya malam ini. Seseorang yang menurutnya setingkat dengan kelas sosialnya sekarang. Ia memintaku untuk tetap di rumah, membersihkan sisa makanan, dan tidak perlu bermimpi untuk menginjakan kaki di hotel mewah tersebut. Aku hanya bisa terpaku di lantai, merasakan perih di hati yang lebih sakit daripada robekan di kain kebayaku. Ibu Ati memelukku dengan erat, mencoba memberikan kekuatan yang ia sendiri pun hampir tidak memilikinya lagi karena syok melihat menantu yang dulu dianggap baik kini berubah menjadi serigala yang sangat kejam. Malam yang seharusnya menjadi perayaan kemenangan bagi keluarga kami justru menjadi awal dari luka yang sangat dalam.
Suara klakson mobil yang sangat nyaring terdengar dari depan pagar rumah dinas yang kami tempati. Aku masih terisak di pelukan Ibu Ati saat sebuah mobil mewah berwarna merah berhenti tepat di depan gerbang. Diko yang tadinya masih berdiri di teras dengan wajah penuh amarah, tiba-tiba mengubah ekspresinya menjadi sangat manis dan penuh senyuman. Ia segera merapikan dasinya dan berjalan tergesa-gesa membukakan pintu mobil tersebut. Aku dan Ibu Ati hanya bisa menyaksikan dari balik jendela yang sedikit terbuka. Hatiku serasa disayat sembilu saat melihat siapa yang keluar dari mobil itu. Seorang wanita muda dengan gaun pesta yang sangat terbuka dan berkilauan turun dengan gaya yang sangat sombong. Wanita itu adalah Dewi Uma, rekan kerja Diko yang sering ia sebut sebagai rekan bisnis yang sangat cerdas. Namun, melihat cara mereka saling bertatapan dan bagaimana tangan Diko melingkar di pinggang wanita itu, aku tahu bahwa hubungan mereka jauh lebih dari sekadar rekan kerja. Dewi Uma menatap ke arah rumah kami dengan tatapan meremehkan. Ia tertawa kecil sambil menunjuk ke arah jendela tempat aku dan Ibu Ati mengintip. Diko ikut tertawa, seolah-olah menghina rumah dan isinya adalah hobi baru yang sangat menyenangkan baginya. Mereka tampak sangat serasi dalam kemewahan, sementara aku di dalam sini masih memegangi kebaya hijauku yang robek dan berbau minyak kayu putih. Diko kembali masuk ke dalam rumah sebentar hanya untuk mengambil tas kerjanya yang tertinggal. Di depan Ibu Ati, ia tanpa malu mencium kening Dewi Uma yang menyusul masuk ke ruang tamu. Aku berdiri dengan sisa tenaga yang ada, menanyakan dengan suara bergetar siapa sebenarnya wanita ini bagi dirinya. Diko hanya mendengus kasar dan mengatakan bahwa aku tidak perlu tahu urusan orang sukses. Ia menegaskan kembali bahwa aku tidak level untuk berada di lingkungan sosialnya sekarang. Menurutnya, Dewi Uma adalah gambaran wanita masa depan yang bisa membantunya naik jabatan, sementara aku hanya beban masa lalu yang membuatnya terlihat seperti rakyat jelata. Dewi Uma melangkah maju dan berdiri tepat di hadapanku. Ia mencium aroma tubuhku lalu menutup hidungnya dengan tangan yang penuh perhiasan emas. Ia berkata dengan nada bicara yang sangat pedas bahwa seorang istri harusnya tahu diri jika sudah tidak diinginkan lagi. Ia mengejekku dengan sebutan asisten rumah tangga yang menyamar menjadi istri karena dandananku yang dianggap kampungan. Air mataku jatuh tanpa bisa dibendung lagi. Ibu Ati mencoba menarikku menjauh. Namun Dewi Uma justru semakin menjadi-jadi. Ia mengatakan bahwa sebentar lagi tempat ini akan dibersihkan dari barang-barang rongsokan, merujuk pada barang-barang milikku dan Ibu Ati. Diko tidak sedikit pun membelaku atau membela Ibu Ati. Ia justru mendukung setiap kata hinaan yang keluar dari mulut pelakor itu. Diko mengatakan bahwa keputusannya untuk membatalkan ajakan gala dinner padaku adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Ia tidak ingin para petinggi kantor melihatnya membawa istri yang hanya bisa masak sayur lodeh dan berbau bumbu dapur. Baginya, citra di depan direktur utama dan para kolega jauh lebih penting daripada perasaan wanita yang telah menemaninya dari zaman ia hanya seorang staf biasa dengan motor tua yang sering mogok di jalan. Pengkhianatan ini terasa begitu nyata dan telanjang di depan mataku. Mereka berdua bersiap pergi dengan penuh keangkuhan. Sebelum masuk ke dalam mobil, Diko sempat berbalik dan melemparkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke lantai. Ia mengatakan itu adalah uang untukku dan Ibu Ati membeli makan malam karena ia akan menikmati hidangan mewah di Hotel Bintang 5 bersama Dewi Uma. Ia meminta kami untuk tidak menunggunya pulang karena ia mungkin akan merayakan keberhasilannya di tempat lain. Kalimat itu benar-benar menghancurkan sisa harga diri yang aku miliki sebagai seorang istri yang sah secara hukum dan agama. Ibu Ati yang sejak tadi menahan diri akhirnya jatuh terduduk di kursi kayu ruang tamu. Beliau tidak menyangka menantu yang selama ini ia sayangi seperti anak kandung sendiri bisa berubah menjadi manusia yang tidak memiliki hati nurani. Ibu hanya bisa beristighfar sambil mengusap dadanya yang terasa sesak. Aku segera memungut uang yang dilemparkan Diko tadi bukan untuk digunakan, melainkan untuk mengingatkan diriku betapa rendahnya Diko memandang pernikahan kami. Aku meremas uang itu dengan kemarahan yang mulai tumbuh di balik rasa sedih yang mendalam. Kesetiaan yang aku jaga selama ini dibalas dengan ludah kehinaan oleh suamiku sendiri. Mobil mewah itu akhirnya melesat pergi meninggalkan kepulan asap yang menyesakkan dada. Aku menutup pintu rumah dengan rapat dan menguncinya. Di dalam kesunyian rumah dinas itu, aku berjanji pada diriku sendiri dan pada Ibu Ati bahwa aku tidak akan membiarkan Diko menghancurkan hidup kami lebih jauh lagi.
Aku belum tahu bagaimana caranya membalas. Tapi aku yakin bahwa kebenaran akan menemukan jalannya. Malam itu, di tengah kehinaan yang luar biasa, aku hanya bisa memeluk ibuku dan menangis sejadi-jadinya. Sementara di luar sana, suamiku sedang tertawa bahagia di atas penderitaan wanita yang telah memberikan segalanya untuk kesuksesannya. Suasana rumah dinas yang biasanya terasa hangat kini berubah menjadi dingin dan mencekam setelah kepergian Diko dan selingkuhannya. Aku melihat Ibu Ati Sumarni duduk termenung di kursi kayu ruang tamu dengan pandangan kosong. Air mata mengalir deras membasahi pipinya yang sudah mulai keriput. Ibu adalah wanita yang sangat tegar. Ia telah melewati masa-masa sulit saat ayah meninggal dunia di usia muda. Namun, melihat penghinaan terang-terangan yang dilakukan Diko tadi seolah meruntuhkan seluruh pertahanan batinnya. Ibu terisak pelan sambil memegangi dadanya yang sesak. Seakan tidak percaya bahwa menantu yang selama ini ia banggakan di depan tetangga tega berbuat demikian keji. Ibu Ati mencoba bicara dengan suara yang terputus-putus karena isak tangis. Ia mengingat kembali bagaimana dahulu Diko datang memohon restu dengan wajah yang sangat sopan dan penuh janji manis. Saat itu Diko hanyalah seorang pegawai rendahan yang tidak memiliki apa-apa. Bahkan untuk biaya pernikahan pun ibu harus merelakan sebagian tabungan pensiunannya demi kebahagiaan kami. Ibu mengatakan bahwa ia tidak menyesal kehilangan uang. Tapi ia sangat sakit hati karena Diko merendahkan harga diri keluarga kami. Bagi ibu, kesetiaan pada almarhum ayah adalah prinsip hidup. Dan melihat anaknya dikhianati seperti ini rasanya lebih sakit daripada lapar yang pernah ia rasakan dulu. Aku bersimpuh di kaki ibu, mencoba menguatkan hatinya meski hatiku sendiri hancur berkeping-keping. Aku meminta maaf karena telah memilih laki-laki yang salah untuk menjadi imam dalam keluarga ini. Namun, ibu justru mengusap rambutku dengan lembut dan mengatakan bahwa ini bukan salahku. Ibu bercerita betapa ia selalu mendoakan Diko di setiap sujudnya agar karirnya lancar. Namun ternyata kesuksesan itu justru menjadi racun yang membuat Diko lupa daratan. Ibu merasa gagal melindungi aku dari serigala berbulu domba yang kini telah menunjukkan taringnya setelah merasa memiliki jabatan dan fasilitas mewah dari kantor. Ketegaran Ibu Ati mulai goyah ketika ia mengingat ucapan Diko yang menyebutnya janda pensiunan rendahan. Ibu merasa sangat terhina karena selama puluhan tahun ia menjaga kehormatannya sebagai janda PNS tanpa pernah melirik pria lain. Hanya fokus membesarkanku hingga sarjana. Penghinaan Diko terhadap uang pensiunan yang selama ini cukup untuk menyekolahkanku benar-benar melukai batinnya. Ibu merasa pengabdian almarhum ayah sebagai abdi negara selama belasan tahun seolah tidak berharga di mata Diko yang baru saja mencicipi jabatan tinggi. Tangisan ibu malam itu adalah tangisan paling memilukan yang pernah aku dengar sepanjang hidupku. Di tengah isak tangisnya, Ibu Ati tiba-tiba teringat pesan terakhir almarhum ayah, Bapak Prakoso. Ibu mengatakan bahwa ayah selalu berpesan agar kami tetap rendah hati karena roda kehidupan pasti berputar. Ibu mulai meragukan apakah kami masih bisa tinggal di rumah dinas ini jika Diko benar-benar melanjutkan niatnya untuk menceraikanku. Ketakutan akan masa depan mulai membayangi pikiran ibu, apalagi usia beliau sudah tidak muda lagi untuk memulai semuanya dari nol. Aku mencoba menenangkan ibu dengan janji bahwa aku akan bekerja apa saja asalkan kami tidak lagi dihina oleh laki-laki tidak tahu budi seperti Diko Sadikun. Aku mengambilkan segelas air hangat untuk ibu agar beliau sedikit lebih tenang. Sambil meminum air itu, tangan ibu masih bergetar hebat. Ibu bercerita bahwa ia merasakan firasat buruk sejak Diko sering pulang terlambat dan mulai berani membentakku di depan beliau. Namun, selama ini ibu memilih diam karena tidak ingin merusak rumah tangga kami. Kini, setelah semua borok itu terbuka, ibu merasa sangat menyesal tidak menegur Diko sejak awal. Ibu merasa sangat berdosa pada almarhum ayah karena membiarkan putri tunggal mereka diperlakukan seperti sampah oleh laki-laki yang hanya silau dengan harta duniawi. Malam semakin larut, namun kami berdua sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Setiap sudut rumah ini sekarang terasa seperti penjara yang penuh dengan kenangan pahit. Ibu Ati mulai mengemasi beberapa pakaian pribadinya ke dalam tas kecil, seolah bersiap jika sewaktu-waktu Diko benar-benar mengusir kami keluar. Melihat pemandangan itu, amarah dalam dadaku semakin membara. Aku tidak rela melihat ibuku yang sudah tua harus menanggung beban batin dan ketakutan seperti ini. Aku bertekad dalam hati bahwa siapapun yang menyakiti Ibu Ati,
Dia harus menerima balasan yang setimpal meski aku belum tahu bagaimana caranya. Suasana di luar rumah sangat sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik yang bersahutan. Ibu Ati akhirnya tertidur di sofa karena kelelahan menangis, dengan sisa air mata yang masih membekas di sudut matanya. Aku menyelimuti beliau dengan kain jarik peninggalan ayah, satu-satunya harta yang paling ibu hargai. Sambil menatap wajah ibu yang tampak sangat rapuh, aku berjanji bahwa ini adalah air mata terakhir yang jatuh karena ulah Diko. Aku akan mencari jalan untuk memulihkan martabat keluarga kami, tanpa pernah menyangka bahwa jawaban dari doa-doa ibu akan segera datang melalui sebuah kunjungan misterius yang akan mengubah nasib kami selamanya. Malam semakin larut dan sunyi menyelimuti rumah dinas yang kini terasa seperti penjara emosi. Aku masih terjaga di samping Ibu Ati yang tertidur pulas karena kelelahan menangis. Tiba-tiba, suara ketukan pintu yang pelan namun berwibawa memecah keheningan pukul 3 dini hari. Aku tersentak kaget dan merasa waspada, mengira mungkin Diko pulang dalam keadaan mabuk atau ingin melanjutkan pertengkaran. Namun, ketukan itu terasa berbeda, sangat sopan dan terukur. Aku berjalan menuju pintu depan dengan perasaan campur aduk, antara takut dan penasaran. Lewat lubang kecil di pintu, aku melihat seorang pria tua berambut putih bersih, mengenakan setelan batik yang sangat rapi dan berwibawa. Aku membuka pintu sedikit dan pria itu tersenyum dengan sangat ramah. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Nisman Parino. Nama itu terasa tidak asing di telingaku, seolah-olah aku pernah mendengarnya disebut oleh almarhum ayah saat aku masih sangat kecil. Pak Nisman menanyakan apakah benar ini kediaman keluarga Bapak Prakoso. Suaranya yang tenang seketika meredakan ketakutanku. Aku mempersilakannya masuk meski hari sudah sangat pagi. Pak Nisman memandang sekeliling ruang tamu dengan tatapan penuh kerinduan. Lalu matanya terpaku pada foto ayah yang terpajang di dinding. Ia menghela napas panjang seolah baru saja menyelesaikan perjalanan yang sangat jauh. Ibu Ati terbangun karena mendengar suara percakapan. Begitu melihat Pak Nisman, ibu langsung menutup mulutnya dengan tangan karena terkejut. Ibu mengenali Pak Nisman sebagai sahabat karib ayah yang dulu sering membantu ayah saat masih merintis karir di luar kota. Pak Nisman menjelaskan bahwa ia sudah bertahun-tahun mencari keberadaan kami setelah kehilangan kontak akibat kepindahan tugas ayah dahulu. Ia bercerita bahwa ia membawa amanat besar yang telah ia jaga selama puluhan tahun. Sebuah janji suci yang ia buat di hadapan almarhum ayah sebelum beliau menghembuskan napas terakhirnya di usia muda. Pak Nisman kemudian meletakkan sebuah kotak kayu jati berukir kuno di atas meja. Kotak itu terlihat sangat rawat meskipun usianya pasti sudah sangat tua. Ia mengatakan bahwa ayahku, Bapak Prakoso, bukan sekadar pegawai biasa yang hidup dari gaji bulanan. Ternyata, selama masa mudanya, ayah adalah sosok yang visioner. Beliau bersama Pak Nisman merintis sebuah usaha di bidang properti dan investasi yang kini telah berkembang menjadi perusahaan raksasa. Ayah sengaja meminta Pak Nisman untuk menyembunyikan bagian sahamnya dan hanya memberikannya kepada ahli warisnya ketika saatnya sudah tepat, atau saat keluarga sedang dalam kesulitan besar. Pak Nisman menjelaskan dengan sangat rinci bahwa kepemilikan saham ayah telah diakumulasikan selama puluhan tahun. Nilainya kini sangat fantastis, jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Ia mengaku merasa berdosa karena baru bisa menemukan kami sekarang. Namun ia yakin bahwa ini adalah waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Pak Nisman telah mendengar kabar tentang kesuksesan Diko. Namun ia juga mendengar desas-desus tentang perilaku buruk Diko di kantor. Ia datang bukan hanya untuk menyerahkan harta, tetapi untuk memastikan bahwa hak Armini sebagai anak tunggal Bapak Prakoso tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Ibu Ati menangis kembali. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang luar biasa. Ibu baru menyadari bahwa selama ini almarhum ayah diam-diam telah mempersiapkan perlindungan bagi kami berdua. Pak Nisman membuka kotak kayu itu dengan kunci kecil yang dikalungkan di lehernya. Di dalamnya terdapat tumpukan surat berharga, akta notaris, dan sebuah surat wasiat yang ditulis tangan oleh ayah. Tulisan tangan ayah yang khas membuat kerinduanku membuncah. Di dalam surat itu, ayah berpesan agar aku menggunakan harta ini dengan bijaksana dan tetap menjadi orang yang rendah hati seperti Ibu Ati. Pak Nisman menegaskan bahwa secara hukum perdata, seluruh aset tersebut adalah hak mutlak Armini Niswanti.
Ia telah membawa pengacara pribadi untuk membantu proses balik nama dan pengesahan dokumen secara resmi besok pagi. Pak Nisman juga mengungkapkan rahasia yang mengejutkan bahwa perusahaan tempat Diko bekerja sekarang sebenarnya adalah salah satu anak perusahaan dari holding company yang saham mayoritasnya akan segera beralih ke tanganku. Aku tertegun sejenak, membayangkan bagaimana roda nasib berputar begitu cepat hanya dalam hitungan jam. Rasa sakit hati akibat penghinaan Diko tadi seolah mendapat penawar yang sangat kuat. Sebelum pamit, Pak Nisman berpesan agar aku tetap tenang dan tidak terburu-buru melakukan tindakan. Ia ingin aku menyiapkan diri untuk kejutan yang akan diberikan kepada Diko dan selingkuhannya di saat yang paling tidak mereka duga. Pak Nisman berjanji akan menjemputku besok untuk menyelesaikan urusan administratif di kantor pusat. Setelah kepergian Pak Nisman, aku dan Ibu Ati berpelukan erat di tengah remang malam. Kami menyadari bahwa keadilan Tuhan mulai bekerja. Rahasia besar dari almarhum ayah kini menjadi senjata bagi kami untuk memulihkan martabat yang telah diinjak-injak oleh kesombongan Diko Sadikun. Setelah keberangkatan Pak Nisman Parino yang menyisakan keheranan luar biasa, aku dan Ibu Ati terduduk diam menatap kotak kayu jati di atas meja. Cahaya lampu ruang tamu yang temaram seolah memberi kesan magis pada guratan ukiran kuno tersebut. Dengan tangan yang masih sedikit bergetar, aku menyentuh permukaan kayu yang halus dan dingin. Di dalamnya tersimpan masa depan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Ibu Ati mengusap air matanya, lalu perlahan membuka tutup kotak itu kembali. Di lapisan paling atas, terdapat sebuah foto kecil almarhum ayah, Bapak Prakoso, yang sedang tersenyum mengenakan seragam dinasnya yang bersahaja. Di balik kesederhanaan itu, ternyata ayah menyimpan rencana besar untuk melindungi putri tunggalnya. Aku mengambil tumpukan surat berharga yang ada di dalam kotak. Lembar demi lembar aku baca dengan saksama bersama Ibu Ati. Ternyata, selama ini ayah adalah pemilik saham diam atau silent partner di sebuah perusahaan properti raksasa yang dirintisnya bersama Pak Nisman. Nilai asetnya terus berkembang biak selama puluhan tahun tanpa pernah disentuh sedikit pun. Ada pula beberapa sertifikat tanah di lokasi strategis pusat kota yang kini telah menjadi kawasan bisnis elit. Semua dokumen itu mencantumkan nama lengkapku, Armini Niswanti, sebagai ahli waris tunggal yang sah menurut hukum perdata dan wasiat yang telah disahkan di hadapan notaris sejak lama. Ibu Ati menutup mulutnya tidak percaya saat melihat angka-angka yang tertera dalam laporan saldo investasi tersebut. Ibu bercerita bahwa dahulu ayah memang sering pulang larut malam dan mengatakan sedang membantu urusan bisnis temannya. Namun ayah tidak pernah sombong atau menunjukkan kekayaan. Ayah tetap hidup sebagai PNS yang jujur dan sederhana hingga akhir hayatnya. Ibu merasa sangat terharu karena ayah begitu mencintai kami hingga memikirkan kesejahteraan kami jauh setelah beliau tiada. Rahasia ini sengaja disimpan rapat agar aku tumbuh menjadi pribadi yang menghargai kerja keras. Bukan anak manja yang hanya mengandalkan harta orang tua. Di dasar kotak, aku menemukan sebuah surat pribadi dari ayah yang ditujukan khusus untukku. Kalimatnya sederhana namun sangat dalam, mengingatkanku agar selalu menjaga Ibu Ati dan tidak pernah silau oleh harta dunia. Ayah menulis bahwa harta ini adalah amanah yang harus digunakan untuk menolong orang lain dan menjaga martabat keluarga. Membaca surat itu, rasa rindu dan banggaku kepada ayah membuncah hebat. Aku merasa seolah ayah sedang hadir di sampingku, memberikan kekuatan untuk menghadapi badai yang sedang dikirimkan oleh Diko Sadikun. Harta ini bukan sekadar uang, melainkan bukti cinta tak berbalas dari seorang ayah kepada anaknya. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu yang sangat ironis. Perusahaan tempat Diko bekerja sekarang, yang sering ia bangga-banggakan sebagai tempat para elit, ternyata adalah salah satu anak perusahaan di bawah naungan holding company milik keluarga kami. Diko sering merasa hebat karena memiliki jabatan manajer di sana, tanpa tahu bahwa pemilik sebenarnya dari gedung tempat ia bekerja adalah istri yang baru saja ia hina habis-habisan. Kesombongan Diko selama ini dibangun di atas pondasi yang sebenarnya aku miliki. Kenyataan ini membuatku menarik napas panjang. Ada rasa getir sekaligus kepuasan yang mulai tumbuh di relung hatiku yang paling dalam. Ibu Ati memegang tanganku dengan erat dan berpesan agar aku tidak berubah menjadi angkuh seperti Diko setelah mengetahui kekayaan ini. Beliau mengingatkanku bahwa harta bisa menjadi ujian yang sangat berat. Aku mengangguk mantap dan berjanji akan menggunakan kekuatan ini untuk menegakkan keadilan.
terutama bagi martabat ibu yang telah diinjak-injak semalam. Kami memutuskan untuk merahasiakan penemuan ini dari siapapun, terutama dari Diko, sampai saat yang tepat tiba. Aku ingin melihat sejauh mana Diko akan bertindak dengan kesombongannya sebelum ia menyadari bahwa ia sebenarnya tidak memiliki apa-apa tanpa izin dariku. Pagi mulai menyingsing, namun semangatku kini jauh berbeda dari beberapa jam yang lalu. Aku segera merapikan kembali semua dokumen ke dalam kotak kayu dan menyembunyikannya di tempat yang paling aman di dalam kamar ibu. Aku merasa seolah memiliki perisai yang sangat kuat untuk menghadapi Diko yang sebentar lagi akan pulang dengan sisa kesombongan dari pesta semalam. Aku membersihkan rumah seperti biasa, menyiapkan sarapan untuk ibu, namun kali ini dengan sorot mata yang lebih tajam dan penuh percaya diri. Penghinaan Diko semalam kini terasa sangat kecil dibandingkan dengan kekuatan hukum dan aset yang ada di tanganku. Sebelum fajar benar-benar terang, aku mengirim pesan singkat kepada Pak Nisman bahwa aku siap untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Aku meminta beliau untuk mulai mengatur pertemuan dengan Dewan Direktur Utama di kantor pusat secara rahasia. Aku ingin proses balik nama ini berjalan secepat mungkin tanpa menimbulkan kecurigaan. Di meja makan, Ibu Ati menatapku dengan bangga. Kami berdua kini memiliki rahasia besar yang akan menjadi kunci pembalasan bagi setiap tetes air mata yang telah jatuh. Diko Sadikun tidak akan pernah menyangka bahwa hari ini adalah awal dari akhir masa kejayaannya yang semu. Matahari sudah meninggi ketika suara deru mobil Diko terdengar memasuki halaman rumah. Aku sedang membantu Ibu Ati di dapur saat pintu depan dibuka dengan kasar. Diko melangkah masuk dengan pakaian yang berantakan dan bau alkohol yang menyengat, sisa dari pesta semalam. Namun, ia tidak sendirian. Dewi Uma menyusul di belakangnya dengan pakaian yang sama mencoloknya, sambil membawa tas belanjaan bermerek mewah. Mereka tertawa terbahak-bahak tanpa mempedulikan keberadaan Ibu Ati yang sedang duduk di ruang makan. Diko meletakkan kunci mobilnya di meja dengan kasar, seolah ingin memamerkan bahwa ia adalah penguasa di rumah dinas ini. Tanpa rasa malu sedikit pun, Diko menarik kursi dan duduk dengan angkuh. Ia memandangku yang masih mengenakan daster rumahan dengan tatapan yang sangat menghina. Diko mengatakan bahwa acara semalam sangat luar biasa dan ia telah bertemu dengan banyak orang penting yang memuji seleranya dalam memilih pasangan, merujuk pada Dewi Uma. Ia secara terang-terangan mengatakan bahwa ia sudah merasa muak hidup bersamaku yang menurutnya tidak bisa diajak maju. Dewi Uma menimpali dengan suara centilnya, mengatakan bahwa rumah ini sangat sempit dan pengap, tidak cocok untuk pria sesukses Diko. Ia bahkan berani menyentuh vas bunga kesayangan Ibu Ati dan menyebutnya sebagai barang rongsokan. Puncaknya, Diko mengeluarkan selembar surat dari tas kerjanya dan membantingnya ke atas meja makan. Itu adalah surat gugatan cerai yang sudah ditandatanganinya. Ia menyatakan bahwa ia sudah tidak ingin lagi terikat pernikahan denganku. Diko memberikan waktu 3 hari bagiku dan Ibu Ati untuk segera mengemasi barang-barang dan keluar dari rumah dinas tersebut. Ia berencana akan merenovasi rumah ini dan menjadikannya tempat tinggal sementara bersama Dewi Uma sebelum mereka membeli rumah mewah di kawasan elit. Penghinaan ini terasa begitu tajam, apalagi dilakukan di depan Ibu Ati yang sedang memegang dadanya karena syok. Dewi Uma tertawa sinis sambil bersandar di bahu Diko. Ia menatapku dari atas ke bawah dan berkata bahwa wanita sepertiku lebih cocok berjualan gorengan di pinggir jalan daripada menjadi istri seorang manajer. Ia mengejek latar belakang keluargaku yang hanya anak pensiunan rendahan. Diko tertawa mendukung ucapan selingkuhannya itu, seolah lupa bahwa selama ini gajinya sering habis untuk membayar cicilan mobil dan hanya uang dari tabunganku yang menyelamatkan dapur tetap ngebul. Kesombongan mereka benar-benar sudah mencapai puncaknya, menganggap aku dan Ibu Ati sebagai sampah yang harus segera dibuang dari kehidupan mereka. Ibu Ati mencoba bicara dengan suara bergetar, mengingatkan Diko tentang janji setianya dulu. Namun, Diko justru membentak ibu dan menyuruhnya diam. Ia mengatakan bahwa Ibu Ati harusnya bersyukur selama ini sudah diberi tumpangan hidup di rumah dinasnya yang mewah. Diko merasa bahwa semua fasilitas yang ia nikmati sekarang, mulai dari jabatan, mobil, hingga rumah, adalah murni hasil keringatnya sendiri tanpa ada campur tangan siapapun. Ia tidak tahu bahwa jabatan manajer yang ia banggakan itu berada di bawah kendali perusahaan yang sahamnya kini secara hukum mulai beralih ke tanganku melalui bantuan Pak Nisman.
Aku hanya diam mendengarkan semua cacian itu tanpa membalas sedikit pun. Di dalam hati, aku menghitung setiap kata penghinaan yang mereka lontarkan sebagai hutang yang harus dibayar mahal nanti. Aku menatap surat cerai itu dengan tenang, yang membuat Diko sedikit bingung karena ia mengharapkan aku akan menangis bersimpuh memohon ampun. Aku justru mengambil pulpen dan menandatangani surat itu tanpa ragu. Tindakanku membuat Dewi Uma tersenyum puas, mengira ia telah memenangkan pertempuran ini dengan mudah. Mereka tidak sadar bahwa dengan menandatangani surat itu, aku sedang memutus tali yang selama ini menahan mereka dari jurang kehancuran. Diko kemudian berdiri dan mengumumkan bahwa sore ini ia akan membawa Dewi Uma ke kantor untuk memperkenalkannya secara resmi kepada rekan-rekan kerjanya sebagai calon istri barunya. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia telah berhasil menyingkirkan beban lamanya dan menggantinya dengan wanita yang dianggapnya berkelas. Sebelum pergi, ia sempat menendang kardus kosong ke arahku dan menyuruhku mulai berkemas. Dewi Uma melambaikan tangan dengan gaya mengejek. Lalu mereka berdua pergi meninggalkan rumah dengan tawa kemenangan yang menggema di telingaku. Setelah mereka pergi, Ibu Ati menangis sesenggukan karena tidak kuat menahan malu dan sakit hati. Aku memeluk ibu dengan sangat erat dan berbisik bahwa ini adalah hari terakhir mereka bisa tertawa. Aku segera menghubungi Pak Nisman melalui telepon dan mengabarkan bahwa Diko telah menjatuhkan talak dan mengusir kami. Pak Nisman di seberang telepon terdengar sangat geram namun tetap tenang. Beliau mengatakan bahwa semua dokumen pengalihan aset sudah selesai diproses oleh notaris dan direktur utama perusahaan sudah menunggu kehadiranku. Waktunya bagi istri yang tidak level ini untuk menunjukkan siapa sebenarnya pemilik panggung yang selama ini mereka tempati. Hari itu aku tidak lagi menangis dan perasaanku yang sangat lapang setelah semalam suntuk berdiskusi dengan Pak Nisman Parino dan tim hukumnya melalui sambungan telepon. Ibu Ati Sumarni membantuku menyiapkan pakaian terbaik yang aku miliki. Sebuah setelan kerja yang dulu aku beli dengan hasil menabung sedikit demi sedikit namun jarang aku gunakan karena Diko selalu melarangku tampil menonjol. Ibu memegang tanganku dan membisikkan doa agar perjuangan mengembalikan martabat ayahku berjalan lancar. Aku mencium tangan ibu dengan takzim, lalu melangkah keluar rumah menuju mobil hitam mewah yang sudah dikirimkan oleh Pak Nisman untuk menjemputku secara rahasia di ujung gang. Di dalam mobil, Pak Nisman menyerahkan sebuah map kulit berwarna hitam yang sangat tebal. Di dalamnya terdapat dokumen pengesahan dari notaris dan Dewan Komisaris Holding Company yang menyatakan bahwa seluruh saham atas nama Bapak Prakoso telah resmi dialihkan kepadaku, Armini Niswanti. Dokumen tersebut juga mencantumkan bahwa aku kini memiliki hak suara mayoritas untuk menentukan kebijakan di seluruh anak perusahaan, termasuk perusahaan properti tempat Diko bekerja sebagai manajer. Aku membaca setiap baris kalimat hukum perdata tersebut dengan teliti, memastikan tidak ada celah bagi siapapun untuk menggugat hak milik yang sah ini. Hatiku bergetar hebat, bukan karena takut, melainkan karena merasakan kehadiran keadilan yang selama ini aku nantikan. Mobil kemudian berhenti di sebuah gedung perkantoran pusat yang sangat megah. Pak Nisman membimbingku masuk melalui lift khusus petinggi perusahaan menuju lantai paling atas. Di sana, jajaran direksi dan direktur utama sudah menunggu dalam ruang rapat yang sangat formal. Mereka menyambutku dengan hormat yang luar biasa. Pemandangan yang sangat kontras dengan perlakuan Diko di rumah kemarin. Direktur utama menjelaskan bahwa selama puluhan tahun mereka menjaga amanah ini dan sangat bersyukur akhirnya ahli warisah Bapak Prakoso muncul untuk mengambil alih kepemimpinan. Mereka siap melaksanakan perintah apapun yang aku berikan terkait penataan ulang struktur organisasi perusahaan. Aku menarik napas panjang dan mulai memberikan instruksi pertamaku. Aku meminta mereka untuk melakukan audit mendadak terhadap seluruh divisi, terutama divisi pemasaran yang dipimpin oleh Diko Sadikun. Aku juga memerintahkan pembatalan seluruh fasilitas mewah yang diberikan kepada karyawan yang memiliki catatan perilaku buruk atau penyalahgunaan wewenang. Direktur utama mengangguk setuju dan langsung menandatangani surat perintah tersebut. Aku ingin Diko merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya secara perlahan namun pasti, dimulai dari apa yang paling ia banggakan, yaitu jabatan dan fasilitas kantor yang sebenarnya berasal dari aset keluargaku. Sementara itu, Diko dan Dewi Uma sedang sibuk berpesta kecil merayakan kemenangan mereka. Diko tidak tahu bahwa di kantor pusat, namanya sedang masuk dalam daftar hitam untuk segera diproses secara administratif.
Diko bahkan sempat mengirimkan pesan singkat kepadaku yang isinya kembali menghinaku. Ia bertanya apakah aku sudah menemukan rumah kontrakan kumuh untuk tempat tinggal Ibu Ati karena ia ingin segera membawa Dewi Uma pindah secara resmi. Aku hanya membaca pesan itu tanpa membalasnya, membiarkannya tetap berada dalam dunia hayalan yang ia bangun di atas pasir hisap kesombongan. Siang harinya, aku kembali ke rumah dengan diantar mobil yang sama. Namun aku meminta sopir berhenti agak jauh agar tidak memancing kecurigaan. Saat aku masuk ke rumah, Diko sedang duduk di ruang tamu sambil mengangkat kakinya ke atas meja. Ia tertawa melihatku pulang dengan membawa map hitam. Ia mengira aku baru saja pulang dari kantor bantuan hukum untuk memohon agar perceraian dibatalkan. Diko membentakku dan menyuruhku berhenti berhayal bisa kembali menjadi istrinya. Ia mengatakan bahwa surat cerai yang aku tanda tangani kemarin sudah ia serahkan ke bagian administrasi kantornya untuk mengubah data tunjangan keluarga. Aku hanya tersenyum tipis melihat tingkahnya yang sangat konyol. Aku melewati Diko tanpa kata dan langsung masuk ke kamar Ibu Ati. Di dalam, aku menunjukkan dokumen pengalihan aset kepada ibu. Kami berdua tahu bahwa jebakan ini sudah terpasang dengan sempurna. Diko merasa sudah berada di puncak dunia. Padahal ia sedang berdiri di tepi jurang yang sangat dalam. Semua fasilitas yang ia gunakan, mulai dari rumah dinas ini hingga mobil mewah yang terparkir di depan, secara hukum sudah berada di bawah kendaliku sepenuhnya sebagai pemilik baru holding company tersebut. Sore itu, suasana rumah terasa sangat tegang namun tenang bagiku. Diko mulai berteriak-teriak memerintahkanku mengemas sisa barang-barang dapur ke dalam kardus. Ia tidak sadar bahwa beberapa jam lagi, sebuah surat resmi dari kantor pusat akan sampai ke tangannya. Surat yang bukan berisi kenaikan jabatan atau bonus, melainkan surat yang akan menjatuhkan harga dirinya sedalam-dalamnya di depan wanita simpanannya. Aku duduk di ruang makan bersama Ibu Ati, menikmati teh hangat dengan perasaan damai, menunggu waktu di mana badai keadilan akan benar-benar menerjang kesombongan laki-laki yang telah lupa pada akar perjuangannya sendiri. Hari yang dinanti-nantikan oleh Diko Sadikun akhirnya tiba. Dengan setelan jas mahal yang cicilannya pun belum lunas, ia berdiri di depan cermin besar ruang tamu dengan wajah penuh kemenangan. Di sampingnya, Dewi Uma tampak sangat mencolok dengan gaun merah menyala yang terlalu terbuka, memoles bibirnya dengan warna yang senada. Mereka berdua tertawa-tawa sambil menyemprotkan parfum mahal ke seluruh tubuh, seolah-olah bau parfum itu bisa menutupi busuknya perilaku mereka. Diko sesekali melirik ke arahku dan Ibu Ati yang sedang duduk di ruang makan dengan pakaian rumah tangga biasa. Ia kembali melontarkan kata-kata pedas, menyebut kami sebagai penunggu rumah yang tidak berguna dan akan segera disingkirkan setelah ia pulang dari pesta besar ini. Diko dengan sombongnya memamerkan kartu undangan berwarna emas di tangannya. Ia mengatakan bahwa hanya orang-orang terpilih dan memiliki kelas sosial tinggi yang bisa menginjakan kaki di ballroom hotel bintang 5 malam ini. Ia menghinaku dengan mengatakan bahwa jatah makan malamku hanyalah kerupuk dan sisa sayur, sementara ia akan menikmati daging stik impor dan anggur berkelas. Dewi Uma menimpali dengan suara melengking, mengejek sandal jepit yang aku kenakan dan mengatakan bahwa bau kemiskinan di rumah ini membuatnya mual. Mereka berdua kemudian melenggang pergi menuju mobil dinas yang mengkilap, meninggalkan kami dalam kepulan asap knalpot yang menyesakkan dada. Sesampainya di hotel bintang 5 yang megah itu, Diko turun dari mobil dengan gaya seorang penguasa. Ia menyerahkan kunci mobil kepada petugas valet dengan angkuh, seolah-olah ia adalah pemilik gedung tersebut. Dengan menggandeng mesra Dewi Uma, ia melangkah menuju pintu masuk ballroom yang dijaga ketat oleh petugas keamanan berpakaian rapi. Diko mengeluarkan kartu undangannya dengan gerakan yang sengaja diperlambat agar orang-orang di sekitarnya melihat status jabatannya sebagai manajer. Namun, saat petugas memindai kartu tersebut, lampu pada mesin pemindai justru berwarna merah dan mengeluarkan bunyi peringatan yang cukup keras hingga menarik perhatian tamu-tamu lain. Petugas keamanan tersebut dengan sangat sopan namun tegas memberitahu Diko bahwa kartu undangannya telah dibatalkan secara sistem. Diko terperanjat dan mulai membentak petugas itu, menuduh mesin mereka rusak atau petugas itu tidak tahu siapa dirinya. Ia berteriak bahwa ia adalah orang penting di perusahaan properti besar yang menjadi sponsor utama acara tersebut. Namun,
Petugas itu tetap tenang dan menunjukkan layar monitor yang dengan jelas menuliskan bahwa akses untuk nama Diko Sadikun telah dicabut atas perintah langsung dari Dewan Direktur Utama Kantor Pusat. Dewi Uma mulai merasa malu karena orang-orang di sekitar mereka mulai berbisik-bisik dan menatap mereka dengan tatapan aneh. Keributan itu semakin memanas saat manajer hotel datang menghampiri. Bukannya membantu Diko, manajer hotel tersebut justru memberikan informasi yang lebih mengejutkan. Ia mengatakan bahwa reservasi meja atas nama Diko juga telah dibatalkan dan digantikan oleh tamu kehormatan lain. Diko yang sudah kehilangan muka mulai mengeluarkan makian. Namun tiba-tiba suaranya tercekat saat melihat layar besar di depan ballroom menampilkan daftar tamu VIP. Di urutan paling atas, tertulis nama Armini Niswanti sebagai pemegang saham mayoritas dan pemilik baru holding company yang menaungi perusahaan tempat Diko bekerja. Diko mendadak pucat pasi. Kakinya terasa lemas seketika. Dewi Uma yang tidak sabaran mulai menyalahkan Diko. Ia merasa dipermalukan di depan rekan-rekan sosialitanya yang juga hadir di sana. Ia membentak Diko agar segera menyelesaikan masalah ini karena ia sudah menghabiskan banyak uang untuk dandan dan membeli gaun. Namun, Diko tidak bisa berbuat apa-apa. Seluruh akses komunikasinya ke kantor pusat seolah terputus. Teman-teman sekantor Diko yang lewat hanya menatapnya dengan senyum sinis atau pura-pura tidak kenal. Diko yang tadinya merasa berada di puncak dunia, kini merasa seperti serangga kecil yang sedang diinjak-injak oleh kenyataan pahit yang tidak masuk di akalnya. Pihak keamanan hotel akhirnya meminta Diko dan Dewi Uma untuk segera meninggalkan area lobi karena dianggap mengganggu kenyamanan tamu lain. Diko berusaha melawan. Namun petugas keamanan hotel yang berbadan tegap langsung menggiring mereka menuju pintu keluar. Dewi Uma yang merasa harga dirinya jatuh ke titik terendah mulai melepaskan gandengan tangannya dari Diko. Ia memaki Diko sebagai pria pecundang yang hanya besar mulut tapi tidak punya kuasa apa-apa. Di bawah lampu kristal hotel yang mewah, Diko berdiri mematung dengan rasa malu yang luar biasa, sementara para pelayan dan tamu-tamu terhormat lainnya menonton pengusiran mereka dengan tatapan meremehkan. Malam yang seharusnya menjadi panggung kemegahan bagi Diko justru berubah menjadi malam yang paling menghinakan dalam hidupnya. Ia berdiri di pinggir jalan depan hotel, menunggu petugas valet mengantarkan mobil dinasnya. Namun, petugas valet itu justru membawa kabar buruk lainnya. Mobil dinas tersebut telah disita oleh pihak kantor karena penggunaan yang tidak sesuai prosedur. Diko dan Dewi Uma terpaksa berdiri di trotoar dengan pakaian pesta yang mewah namun terlihat sangat menyedihkan. Tanpa mobil, tanpa akses ke pesta, dan tanpa harga diri, Diko baru menyadari bahwa kekuasaan semu yang ia banggakan selama ini bisa hilang dalam sekejap mata hanya dengan satu keputusan dari tangan yang selama ini ia remehkan. Pagi harinya, Diko Sadikun berangkat ke kantor dengan perasaan yang sangat kacau dan sisa kantuk yang menyiksa. Ia terpaksa naik taksi daring karena mobil dinasnya sudah tidak ada di garasi sejak semalam. Sesampainya di lobi kantor, ia merasa ada yang aneh. Semua staf yang biasanya menunduk hormat kepadanya kini justru saling berbisik sambil melirik sinis. Diko mencoba mengabaikan itu dan melangkah menuju lift khusus petinggi. Namun kartu aksesnya kembali ditolak oleh mesin pemindai. Satpam yang berjaga di depan lift, yang biasanya ia bentak-bentak, kini menahannya dengan wajah datar. Satpam itu mengatakan bahwa Pak Diko diminta segera menuju ruang rapat utama di lantai 2, bukan ke ruang kerjanya. Diko masuk ke ruang rapat dengan langkah gontai. Di sana sudah duduk jajaran direksi dan seorang pria yang sangat ia kenal, Pak Nisman Parino. Diko mencoba memasang wajah angkuh dan bertanya mengapa ia diperlakukan seperti penjahat di kantornya sendiri. Namun, Direktur Utama langsung melemparkan sebuah map tebal ke hadapan Diko. Isinya adalah hasil audit mendadak yang dilakukan kemarin sore. Dokumen itu membuktikan bahwa Diko telah melakukan penggelapan dana operasional kantor untuk membelikan barang-barang mewah bagi Dewi Uma. Selain itu, catatan kedisiplinannya sangat buruk karena sering meninggalkan jam kerja untuk urusan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Direktur Utama menjelaskan dengan nada suara yang sangat dingin bahwa perbuatan Diko telah mencoreng nama baik perusahaan. Ia juga mengungkapkan fakta bahwa selama ini Diko sering meremehkan laporan dari bawahan dan bersikap semena-mena. Diko mencoba membela diri dengan membawa-bawa prestasinya di masa lalu. Namun Pak Nisman memotong pembicaraannya.
Pak Nisman mengatakan bahwa prestasi yang Diko banggakan itu sebenarnya adalah hasil kerja keras staf lain yang ia klaim sebagai miliknya. Diko terdiam 1000 bahasa. Keringat dingin mulai membasahi dahi dan punggungnya saat menyadari posisinya benar-benar di ujung tanduk. Pukulan terakhir yang paling telak adalah ketika Direktur Utama membacakan surat keputusan pemecatan secara tidak hormat bagi Diko Sadikun. Tidak ada uang pesangon, tidak ada surat referensi kerja. Yang ada hanyalah kewajiban untuk mengembalikan seluruh kerugian perusahaan dalam waktu singkat atau kasus ini akan dibawa ke jalur hukum perdata. Diko lemas. Ia merasa dunianya runtuh seketika. Jabatan manajer yang selama ini menjadi tameng kesombongannya telah dicopot paksa. Semua kolega yang dulu memujinya kini hanya menonton dari balik kaca ruang rapat dengan tatapan yang penuh dengan rasa syukur atas jatuhnya sang serigala berbulu domba. Dewi Uma yang tiba-tiba muncul di kantor dengan maksud meminta uang belanja tambahan justru mendapati pemandangan yang memalukan. Ia melihat Diko sedang diberesi barang-barangnya ke dalam kardus oleh petugas kebersihan. Dewi Uma tidak lagi bersikap manis. Ia langsung memaki Diko di depan banyak orang. Ia menyebut Diko pria bodoh yang tidak becus menjaga jabatan. Dewi Uma merasa tertipu karena mengira Diko adalah pria kaya raya yang akan menjamin hidup mewahnya selamanya. Tanpa rasa kasihan, Dewi Uma melemparkan tas belanjaan kosong ke arah Diko dan pergi begitu saja meninggalkan Diko yang sedang meratapi nasibnya di koridor kantor. Diko berusaha mengejar Dewi Uma, namun ia dihalangi oleh petugas keamanan. Ia diminta untuk segera meninggalkan area gedung karena statusnya sudah bukan lagi karyawan. Diko berdiri di trotoar depan kantor dengan memegang kardus berisi perlengkapan kantornya yang tidak seberapa. Ia melihat rekan-rekan kerjanya keluar untuk makan siang dan tidak ada satupun yang menyapanya. Rasa malu yang ia rasakan jauh lebih menyakitkan daripada rasa lapar. Ia teringat bagaimana ia menghina Armini yang hanya anak pensiunan. Padahal sekarang ia sendiri bahkan tidak punya pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri. Dalam keadaan hancur, Diko mencoba menghubungi beberapa teman bisnisnya untuk meminta bantuan atau pekerjaan baru. Namun, kabar pemecatannya secara tidak hormat sudah menyebar luas di kalangan profesional. Tidak ada yang mau mempekerjakan pria yang memiliki catatan buruk dalam integritas dan etika. Diko merasa terjepit di antara rasa sombong yang masih tersisa dan kenyataan pahit yang terus menghantamnya. Ia menyadari bahwa kekuasaan yang ia miliki selama ini hanyalah pinjaman yang ia salahgunakan dengan sangat angkuh, dan kini pemilik aslinya telah mengambil kembali semuanya tanpa sisa. Sore itu, Diko pulang ke rumah dinas dengan berjalan kaki karena uang di dompetnya sudah habis untuk membayar taksi tadi pagi. Ia berharap masih bisa bersembunyi di rumah itu untuk sementara waktu. Namun, di sepanjang jalan, ia terus terbayang wajah Armini dan Ibu Ati yang ia hina habis-habisan. Ia mulai merasa takut jika mereka tahu tentang pemecatannya. Diko belum menyadari bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan rumah dinas yang ia anggap sebagai benteng terakhirnya pun sebenarnya sudah bukan lagi menjadi miliknya secara hukum sejak beberapa hari yang lalu. Langit sore itu mendung pekat seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti rumah dinas. Diko Sadikun tiba di depan pagar dengan napas terengah-engah dan pakaian yang basah kuyup oleh gerimis yang mulai turun. Ia menenteng kardus berisi barang-barang kantornya dengan wajah yang sangat kusam. Namun, langkahnya terhenti seketika saat melihat pemandangan di teras rumah. Seluruh pakaian mahal miliknya, sepatu kulit yang selalu ia banggakan, hingga koleksi jam tangan palsunya sudah bertumpuk di dalam plastik sampah besar di atas lantai teras yang basah. Tidak ada satupun barangnya yang tersisa di dalam rumah. Diko mencoba membuka pintu depan dengan kunci cadangan yang ia miliki. Namun kunci itu sama sekali tidak bisa masuk ke dalam lubang pintu. Ia menggedor pintu dengan kasar sambil berteriak memanggil nama Armini dan Ibu Ati. Ia memaki-maki dengan suara serak, menuduh istrinya telah berbuat lancang mengeluarkan barang-barang miliknya tanpa izin. Namun, bukannya pintu yang terbuka, justru 2 orang petugas keamanan berseragam lengkap dari kantor pusat muncul dari balik samping rumah. Mereka menatap Diko dengan pandangan dingin dan meminta Diko untuk segera menjauh dari area bangunan tersebut. Petugas keamanan itu menjelaskan dengan suara yang sangat lantang agar terdengar di antara suara rintik hujan bahwa rumah dinas ini telah dikosongkan secara resmi. Berdasarkan surat perintah dari Dewan Direktur Utama, fasilitas rumah dinas bagi Diko Sadikun telah dicabut terhitung sejak jam kepulangannya tadi siang.
Diko berteriak bahwa ia masih memiliki hak tinggal selama masa tenggang cerai. Namun petugas itu menunjukkan dokumen hukum perdata yang menyatakan bahwa pemilik lahan dan bangunan ini telah beralih kepemilikannya secara pribadi dan tidak lagi terikat dengan kontrak kerja Diko yang sudah diputus secara tidak hormat. Dewi Uma tiba-tiba muncul dengan mobil taksi, berniat mengambil barang-barang mewahnya yang tertinggal di dalam rumah. Namun, saat melihat Diko sedang berdebat dengan satpam di tengah hujan, ia justru tidak turun dari mobil. Ia menurunkan kaca jendela hanya untuk melemparkan sisa pakaian kotor Diko yang tertinggal di apartemennya ke arah trotoar. Dewi Uma berteriak bahwa ia tidak sudi lagi berurusan dengan pria pecundang yang bahkan tidak punya tempat berteduh. Ia menyuruh supir taksi untuk segera pergi, meninggalkan Diko yang berdiri mematung di bawah guyuran hujan yang semakin deras bersama tumpukan plastik sampahnya. Diko terduduk lemas di atas aspal yang dingin, memandangi pintu rumah yang tetap tertutup rapat. Ia mencoba menelepon beberapa teman akrabnya untuk menumpang tidur semalam saja, namun tidak ada satupun yang mengangkat panggilannya. Mereka yang dulu sering ia traktir dengan uang kantor kini seolah hilang ditelan bumi saat tahu Diko jatuh miskin dan dipecat. Diko merasakan perih yang luar biasa di hatinya, menyadari bahwa semua kemewahan dan teman-teman yang ia banggakan selama ini hanyalah fata morgana yang menghilang saat badai datang menerjang. Ibu Ati sempat mengintip dari balik gorden jendela. Matanya berkaca-kaca melihat menantunya yang dulu begitu ia sayangi kini terlihat sangat menyedihkan. Namun, Armini memegang bahu ibunya dengan lembut dan mengajaknya menjauh dari jendela. Armini mengingatkan ibu bahwa Diko sendirilah yang memilih jalan ini saat ia mengusir mereka dengan kejam beberapa hari yang lalu. Keadilan harus tetap ditegakkan agar Diko belajar bahwa harga diri seseorang tidak bisa dibeli dengan jabatan atau harta hasil pengkhianatan. Ibu Ati akhirnya mengangguk pelan, menyadari bahwa doa-doa orang terzalimi memang tidak pernah tertolak. Hujan semakin lebat hingga membanjiri selokan di depan rumah. Diko berusaha menutupi plastik sampahnya agar pakaiannya tidak semakin rusak. Namun air hujan sudah terlanjur meresap ke dalam. Ia terlihat seperti gelandangan yang kehilangan arah, tanpa rumah, tanpa jabatan, dan tanpa dukungan dari orang-orang yang ia cintai. Kesombongannya yang setinggi langit kini runtuh bersama air hujan yang mengalir menuju selokan. Ia meratapi nasibnya yang berubah drastis hanya dalam hitungan hari, dari seorang manajer yang ditakuti menjadi pria yang terusir dari rumahnya sendiri. Malam semakin gelap dan suhu udara semakin menusuk tulang. Diko akhirnya menyerah dan mulai menyeret plastik sampahnya menjauh dari pagar rumah dinas tersebut. Ia berjalan kaki menyusuri jalanan yang sepi, tanpa tahu kemana kaki akan melangkah. Setiap langkahnya terasa sangat berat karena rasa malu dan penyesalan yang mulai menghantuinya. Ia baru tersadar bahwa mengkhianati istri yang tulus dan menghina ibu mertua yang sabar adalah kesalahan terbesar yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Dan kini ia harus menanggung akibatnya sendirian di tengah kegelapan malam yang dingin. Pagi itu udara sisa hujan semalam masih terasa lembab dan menusuk tulang. Diko Sadikun terbangun di sebuah bangku panjang taman kota yang tidak jauh dari area perumahan dinas. Tubuhnya menggigil. Jas mahalnya kini tampak dekil dan penuh noda tanah. Ia duduk termenung sambil memandangi tumpukan plastik berisi pakaiannya yang sudah basah kuyup. Rasa lapar mulai melilit perutnya. Namun ia tidak memiliki sepeser pun uang di kantongnya. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk kembali ke depan rumah dinas tersebut. Berharap Armini atau Ibu Ati merasa iba dan memberinya kesempatan untuk sekadar mandi atau meminta maaf agar bisa menumpang hidup sementara. Saat Diko tiba di depan pagar rumah yang kini sudah terkunci rapat dengan rantai besar, sebuah pemandangan yang sangat kontras terjadi. 2 unit mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan gerbang. Salah satu mobil tersebut adalah jenis terbaru yang harganya setara dengan gaji Diko selama 10 tahun bekerja. Seorang sopir berseragam rapi turun dan membukakan pintu penumpang belakang dengan sangat hormat. Diko terpaku, mengira bahwa direktur utama kantor pusat datang untuk meninjau rumah tersebut. Ia segera berdiri dan mencoba merapikan pakaiannya, berharap bisa memohon belas kasihan agar pemecatannya dibatalkan. Namun, jantung Diko seolah berhenti berdetak saat melihat siapa yang turun dari mobil tersebut. Sosok wanita anggun mengenakan setelan blazer berwarna krem dengan riasan wajah yang sangat natural namun berkelas keluar dari mobil. Wanita itu adalah Armini Niswanti.
Ia tidak lagi memakai daster atau kebaya robek yang dihina Diko tempo hari. Armini melangkah dengan penuh percaya diri, diikuti oleh Ibu Ati Sumarni yang tampak sangat rawat dan mengenakan kerudung sutra yang indah. Mereka berdua didampingi oleh Pak Nisman Parino yang membawa sebuah tas kerja berisi dokumen-dokumen penting perusahaan. Diko mencoba mendekat dengan kaki gemetar, memanggil nama Armini dengan suara serak. Ia mencoba bersimpuh di hadapan istrinya, memohon ampun atas segala kesombongannya selama ini. Ia mengaku hilaf dan mengatakan bahwa Dewi Uma telah meninggalkannya begitu saja setelah ia dipecat. Namun, Armini hanya menatapnya dengan tatapan kosong, tanpa kebencian namun juga tanpa rasa kasihan. Armini meminta Diko untuk tidak menyentuh sepatunya, karena ia tidak ingin tangannya yang kotor merusak suasana pagi yang tenang. Ibu Ati hanya bisa menghela napas panjang, melihat menantu yang dulu ia muliakan kini bersimpuh di aspal layaknya pengemis. Pak Nisman kemudian melangkah maju dan berdiri di depan Diko yang masih bersujud. Dengan suara yang sangat berwibawa, Pak Nisman memperkenalkan diri secara resmi sebagai pengelola aset keluarga Bapak Prakoso. Ia menjelaskan kepada Diko bahwa seluruh gedung kantor tempat Diko bekerja, mobil-mobil dinas, hingga rumah yang selama ini Diko banggakan adalah milik holding company yang kini dipimpin oleh Armini sebagai ahli waris tunggal. Diko terbelalak. Ia tidak menyangka bahwa istri yang ia anggap gak level, itu sebenarnya adalah pemilik dari semua kemewahan yang selama ini ia nikmati sebagai pinjaman dari kantor. Diko mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia telah bekerja keras untuk perusahaan. Namun Pak Nisman langsung memotongnya. Pak Nisman menyebutkan bahwa kerja keras tanpa integritas dan rasa hormat kepada keluarga adalah kesia-siaan. Segala fasilitas yang pernah dinikmati Diko telah ditarik kembali ke tangan pemilik yang sah sesuai dengan hukum perdata dan aturan perusahaan. Armini kemudian mengeluarkan sebuah surat dari tasnya. Itu adalah surat putusan pengadilan yang menyatakan bahwa proses perceraian telah dikabulkan dan Diko tidak berhak menuntut harta gonogini sepeser pun karena aset tersebut adalah harta warisan murni milik keluarga Armini. Armini kemudian mengajak Ibu Ati untuk masuk ke dalam mobil kedua yang akan membawa mereka menuju kantor pusat untuk menandatangani dokumen ekspansi bisnis baru. Sebelum pintu mobil ditutup, Armini sempat menurunkan kaca jendela dan menatap Diko untuk terakhir kalinya. Ia mengatakan bahwa ia sudah memaafkan segala hinaan Diko, namun ia tidak bisa melupakan bagaimana Diko menyakiti hati ibunya. Armini berpesan agar Diko mulai belajar hidup mandiri dengan kaki sendiri, tanpa harus mengandalkan fasilitas orang lain yang ia klaim sebagai miliknya dengan cara yang angkuh. Mobil mewah itu melesat pergi meninggalkan kepulan debu di depan wajah Diko yang masih bersimpuh. Diko hanya bisa menatap bayangan mobil itu menghilang di tikungan jalan dengan perasaan hancur yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia telah membuang permata demi segenggam batu kerikil yang tajam. Sosok di balik kaca mobil itu bukan lagi Armini yang bisa ia injak-injak, melainkan sosok wanita kuat yang telah menemukan kembali martabat keluarganya yang selama ini disembunyikan oleh takdir. Diko ditinggalkan sendirian di depan rumah yang kini sudah benar-benar bukan lagi miliknya. Matahari tepat berada di atas kepala, membakar aspal jalanan yang kini menjadi satu-satunya tempat berpijak bagi Diko Sadikun. Setelah iring-iringan mobil mewah Armini menghilang dari pandangan, Diko terduduk lemas di trotoar depan gerbang rumah dinas yang sudah dirantai rapat. Tidak ada lagi sapaan hormat dari tetangga, tidak ada lagi senyum manis dari rekan kerja, dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi rumah untuk pulang. Ia menatap telapak tangannya yang gemetar, menyadari bahwa semua jam tangan bermerek dan pakaian mahal yang dulu ia pamerkan tidak mampu memberinya perlindungan dari panasnya terik matahari dan dinginnya kenyataan hidup. Ia benar-benar menjadi orang asing di lingkungan yang selama ini ia anggap sebagai kekuasaannya. Diko mencoba berjalan kaki menuju apartemen sewaan yang dulu ia gunakan untuk menyembunyikan Dewi Uma, berharap wanita itu masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan. Namun, sesampainya di sana, petugas lobi apartemen langsung mencegatnya. Petugas itu menyerahkan sebuah kantong plastik berisi sisa barang-barang Diko yang tertinggal di apartemen. Dewi Uma ternyata sudah pindah dan membawa semua barang berharga yang pernah dibelikan Diko menggunakan uang kantor. Diko kini benar-benar sebatang kara. Ia berjalan menyusuri gang sempit dengan menenteng plastik sampah,
Sementara orang-orang yang berpapasan dengannya menutup hidung karena aroma tubuhnya yang mulai tidak sedap akibat kehujanan semalam. Rasa haus yang sangat hebat membuatnya berhenti di sebuah warung pinggir jalan. Ia melihat sekelompok buruh bangunan sedang makan siang dengan lahap. Diko yang dulu selalu makan di restoran bintang 5 kini harus menahan malu untuk meminta segelas air putih sisa kepada pemilik warung. Namun, pemilik warung yang mengenali wajah Diko sebagai pria angkuh yang sering membentak tukang parkir di sana justru memalingkan muka. Diko tersadar bahwa selama ini ia telah menanam kebencian di hati banyak orang, dan kini ia memanen buahnya sendiri. Ia terus berjalan tanpa arah. Kakinya mulai lecet karena sepatu kulit mahalnya tidak didesain untuk berjalan berkilo-kilometer jauhnya. Malam kembali datang, dan Diko berakhir di bawah kolong jembatan bersama beberapa orang tunawisma lainnya. Ia memeluk plastik sampahnya dengan erat. Takut jika satu-satunya harta yang tersisa yaitu pakaian kotornya dicuri orang. Ia menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya. Ia teringat bagaimana Ibu Ati dulu selalu menyiapkan air hangat dan makanan enak setiap kali ia pulang kerja, meski ia sering membalasnya dengan bentakan. Penyesalan itu datang terlambat dan terasa sangat menyesakkan dada. Ia kini harus tidur beralaskan kardus, menatap langit-langit jembatan yang kusam, jauh dari kemewahan hotel bintang 5 yang sempat ia banggakan tempo hari. Di sisi lain, Armini dan Ibu Ati sedang duduk di ruang makan rumah baru mereka yang sangat asri dan luas. Tidak ada dendam di wajah mereka. Yang ada hanyalah ketenangan batin karena telah menunaikan amanah almarhum Bapak Prakoso. Armini telah memulai lembaran baru sebagai pemimpin perusahaan yang adil dan dermawan. Sementara Ibu Ati menghabiskan masa tuanya dengan beribadah tanpa perlu takut lagi akan pengusiran. Mereka membuktikan bahwa kesabaran dan kejujuran akan selalu menemukan jalan menuju kemuliaan, sementara kesombongan dan pengkhianatan hanya akan menuntun seseorang menuju jurang kehinaan yang paling dalam. Diko Sadikun kini harus menjalani sisa hidupnya sebagai buruh kasar yang tidak menentu untuk sekadar menyambung nyawa. Setiap kali ia melihat mobil mewah lewat, ia selalu teringat pada sosok Armini yang dulu ia sebut tidak level. Ia kini sadar bahwa level seseorang bukan ditentukan oleh jabatan atau harta yang ia miliki, melainkan oleh kebersihan hati dan cara ia menghargai orang lain. Karma yang ia terima bukan berupa jeruji besi, melainkan kehilangan harga diri dan tempat bernaung, sebuah hukuman yang jauh lebih menyiksa bagi pria yang pernah merasa dirinya paling hebat di dunia. Kisah Armini dan Diko menjadi buah bibir di kalangan masyarakat sebagai pengingat tentang roda kehidupan yang selalu berputar. Armini tetap rendah hati dan menggunakan kekayaannya untuk membangun panti jompo dan beasiswa bagi anak-anak yatim, meneruskan sifat mulia ayahnya. Sementara itu, Diko menghabiskan hari-harinya dalam kesunyian dan kemiskinan, menjadi saksi hidup bahwa Tuhan tidak pernah tidur melihat air mata hambanya yang terzalimi. Kehidupan terus berjalan, menyisakan pelajaran berharga bagi siapa saja yang mau merenung. Kesetiaan seorang istri adalah investasi terbaik bagi kesuksesan seorang suami. Namun kesombongan suami atas harta yang bukan miliknya adalah awal dari kehancuran yang nyata. Jangan pernah meremehkan doa orang tua, terutama ibu yang tulus, karena restunya adalah kunci pintu langit, dan air matanya adalah pengundang azab bagi mereka yang berkhianat. Kekayaan sejati terletak pada rasa syukur dan cara kita memperlakukan sesama, bukan pada simbol-simbol kemewahan yang bisa hilang dalam sekejap mata. Terima kasih telah mengikuti kisah perjuangan Ibu Armini hingga akhir yang penuh dengan pelajaran moral ini. Apakah menurut Anda hukuman yang diterima Diko sudah cukup setimpal dengan apa yang ia lakukan pada istri dan ibu mertuanya? Jangan lupa bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan ceritakan pesan moral apa yang paling menyentuh hati Anda dari cerita ini agar kita semua bisa mengambil hikmahnya.